kakak kedua, kakak ketiga. Kamu mengandalkan statusmu sebagai putri sulung keluarga Lin, lalu menyuruh orang untuk menindas Zilan, bahkan ingin menikahkannya dengan seorang pria idiot. Ye Qing, kamu sangat kejam. Aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ye Qing, kamu wanita penuh kebohongan dan sangat kejam. Sama sekali tidak pantas menjadi putri sulung keluarga Lin. Terlebih lagi tidak pantas menjadi adik perempuan kami. Apalagi yang kamu tunggu? Bukankah Chen Dabao keluarga kalian ingin mengadakan pesta pernikahan? Aku yang putuskan. Aku akan menjodohkan Ye Qing kepadanya. Ini sungguh sangat bagus. Dabao keluarga kami akhirnya punya istri. Tapi Ye Qing masih hidup? Bagaimana dia bisa melayani putraku? Hah? Xiao Qing, pergi saja dengan tenang. Aku dan ketiga kakakku akan membakar banyak uang kertas untukmu, menjamin agar kamu di alam sana bisa menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Kakak kedua, cepat tolong aku. Bawa aku ke rumah sakit. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Xiao Qing, jadilah anak baik. Karena semua orang berharap kamu tiada, maka biarlah kamu tiada saja. Boleh kan? Dengan begitu semua orang akan senang? Tidak, aku tidak mau tiada. Aku tidak mau menikah dengan orang yang sudah tiada. Ternyata aku terlahir kembali di hari ketika ketiga kakakku menjemputku kembali ke keluarga Lin. Kenapa kamu tidak tiada saja? Berikan Ye Qing padanya. Hatimu sungguh kejam. Papa malah menyuruh kita menjemput si udik Ye Qing ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Meskipun kita membawa si Udi ini kembali ke keluarga Lin, aku tidak akan pernah menganggapnya sebagai adik. Tepat sekali. Hanya Xiaolan satu-satunya adik perempuan kita, sedangkan Ye Qing hanya pantas menjadi pelayan Xiaolan. Di kehidupan sebelumnya, kalian demi si putri palsu Lin Zilan itu membuatku tiada. Tapi di kehidupan sekarang, aku akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Si orang udik Ye Qing itu malah berniat untuk pulang tepat di hari ulang tahun paman. Sungguh membawa sial. Jangan bicara seperti itu. Ye Qing adalah putri sulung dari keluarga Lin. Ayah dan ibu sudah baik hati membiarkanku tetap tinggal di keluarga Lin. Aku harus bersikap baik padanya dan berusaha agar dia menyukaiku. Xiaolan, ketiga kakak laki-lakimu itu sangat memanjakanmu. Kamu tidak perlu berusaha menyenangkan dia. Memang benar ketiga kakakku bilang bahwa mereka hanya menganggapku sebagai adik. Jika nanti dia berani menindasmu, ketiga kakak laki-lakimu pasti akan memberinya pelajaran. Selamat datang Nona Ye Qing. Di hari pertama Anda pulang, 3 tuan muda telah menyiapkan kado untuk Anda. Tuan muda pertama memberikan 1 buah liontin giok putih. Tuan muda kedua memberikan 1 buah gaun mewah khusus. Tuan muda ketiga memberikan 1 botol parfum yang dibuat oleh ahli wewangian ternama. 3 kakak laki-lakiku yang baik, untuk menunjukkan bahwa kalian tidak menyambutku, kalian benar-benar sangat bersusah payah.
Ye King, sebotol parfum ini didapatkan dengan penuh perjuangan, lekas pakai sekarang. Nona muda tidak mengerti aturan. Apakah kalian semua juga tidak mengerti aturan? Nona, Tuan Muda ketiga memerintahkan orang untuk menyiram Yeching dengan darah anjing. Hahaha, Tuan Muda ketiga memang luar biasa. Ini adalah hari pertama Yeching pulang, tapi dia sudah disiram darah anjing. Aku ingin tahu bagaimana dia akan membangun wibawanya di keluarga Lin nanti. Kakak ketiga terlalu mencolok. Pergilah dan ingatkan dia, jangan sampai ada orang luar yang mengetahui masalah ini. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Lin kita tidak bisa menerima Yeching. Gawat, Yeching menarik Tuan Muda ketiga untuk menghalangi darah anjingnya. Apa? Sepertinya si udik Yeching itu bukan orang yang mudah dihadapi. Kamu. Lancang sekali kamu. Beraninya kamu menjadikan aku tameng darah anjing? Cepat ke sini, tangkap Yeching sekarang juga. Aku akan memberinya pelajaran. Silakan saja, tangkap aku jika kalian berani. Biar semua orang tahu kalau kalian tidak bisa menerima adik kandung kalian sendiri. Sedangkan untuk kalian para pelayan, kalian berani menyentuh putri sulung keluarga Lin, kalian sungguh berani sekali. Kalian bajingan sekalian, apa kalian berani tidak mematuhi perintahku lagi? Tuan Muda sulung, Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga, pesta akan segera dimulai. Tuan Besar meminta kalian masuk ke dalam. Ayah, Ayah, selamat ulang tahun. Putra ketigaku sangat berbakti. ayah, ini milik Tuan Huang Yulin, lukisan pinus dan bangau. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda yang ke-55. Putrimu ini mendoakan agar ayah panjang umur dan nama baikmu selalu abadi. Ayah, jangan meremehkan lukisan-lukisan pinus dan bangau ini. Meskipun berasal dari masa Republik dan harganya hanya 700.000 dolar lebih, tapi uang ini didapat dari hasil investasi Xiaolan sendiri. Nona Muda kedua tahun ini kan baru saja mulai bekerja, sudah bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Benar-benar sangat hebat. Ketua Lin sangat beruntung ya. Aku penasaran kado apa yang disiapkan Nona Besar Lin untuk direktur. Sepertinya Nona Muda sama sekali tidak menyiapkan apapun. Wajar saja sih. Lagi pula karena dibesarkan di luar. Pasti dia menyimpan dendam pada direktur. Itu tidak bisa dihindari. Xiaomin, jangan bicara seperti itu. Kakak, maaf ya. Aku tidak tahu kalau kamu tidak menyiapkan kado. Seandainya kamu memberitahuku lebih awal, aku bisa membantumu menyiapkannya. Nona Muda kedua sungguh baik sekali. Sedangkan si Nona Muda yang baru pulang ini, jika dibandingkan dengan Nona Muda kedua benar-benar jauh perbandingannya. Benar juga. Biarpun tidak punya uang, setidaknya bisa menyiapkan hadiah yang lain, bahkan meskipun hanya membuat sendiri semangkuk mie umur panjang. Lagi pula di dalam hatinya, tidak ada sosok ayah dan tidak ada keluarga ini. Siapa tahu, dia bahkan benci pada kita karena tidak menjemputnya lebih awal. Siapa bilang aku tidak menyiapkannya? Ini adalah hadiah yang telah kusiapkan. Ini adalah kado yang aku siapkan. Tintanya sudah luntur. Lukisan ini sudah hancur. Ye King, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu seberapa keras Xiaolan berusaha demi mendapatkan lukisan ini? Karena tidak bisa menyaingi Xiaolan, kamu malah menghancurkan kado ulang tahun yang dia berikan untuk ayah. Begitu picik pikiranmu. Sama sekali tidak terlihat seperti putri dari keluarga-keluarga Lin. Yeching, sekarang juga kamu harus segera berlutut dan minta maaf, atau jangan harap kami akan mengakuimu sebagai adik kami. Kakak, jika kamu tidak bisa menerimaku, aku bisa pergi. Tapi apakah kamu harus menghancurkan kado ulang tahun yang aku berikan untuk ayah? Kado ulang tahun yang hancur itu pertanda buruk. Bagaimana jika ini memengaruhi nasib ayah? Hanya sebuah lukisan pinus dan bangau palsu, hancur ya biarkan saja hancur. Jika tidak, saat orang lain tahu, keluarga-keluarga Lin menganggap lukisan pinus dan bangau yang palsu sebagai harta karun, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Lukisan pinus dan bangau itu tidak palsu. Ini aku sendiri yang mendapatkannya dari acara lelang Kristis. Benar, waktu itu aku juga ada di sana. Ye King, berani-beraninya kamu memfitnah Xiaolan? Setelah pesta ulang tahun ini berakhir, aku akan membuat perhitungan denganmu. Lin Zizhu,
Demi seorang putri angkat, kamu menyulitkan adik kandungmu sendiri. Kamu benar-benar kakak yang luar biasa. Tidak, Yeqing. Jika kamu terus bicara sembarangan seperti ini, aku akan minta ayah memberikan hukuman keluarga sekarang juga. Ayah, aku tidak bicara sembarangan. Lukisan pinus dan bangau ini memang palsu. Yeqing, kamu bilang ini palsu. Apa kamu punya buktinya? Bagaimana bisa di bawah lukisan pinus dan bangau masih ada lukisan lain? Sepertinya, lukisan pinus dan bangau ini benar-benar palsu, tapi lukisan yang ada di bawahnya ini terlihat sangat akrab. Ini adalah lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung. Dulu Master Zhang Qianbai meniru lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung di lelang Sotheby's, terjual dengan harga setinggi 330 juta dolar. Lukisan yang satu ini adalah barang asli dan nilainya sungguh tak terhingga. Profesor Zeng, apakah Anda tidak salah lihat? Bagaimana mungkin ini adalah lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung? Lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung. Bukankah sudah lama menghilang? Si kampungan Yeqing ini, mana mungkin dia mengenal lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung? Dan bagaimana dia tahu kalau di bawah lukisan pinus dan bangau masih ada lukisan lain? Aku rasa ini hanyalah tipu muslihatnya. Tujuannya adalah supaya hari ini di acara perjamuan panjang umur bisa mencari perhatian. Saya sudah meneliti lukisan kuno selama 40 tahun lebih. Apakah lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung itu asli atau palsu? Saya bisa langsung mengetahuinya. Nona Yeqing, bagaimana kamu bisa tahu kalau lukisan asli lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung tersembunyi di dalam lukisan pinus dan bangau? Ayah saya yang memberitahu saya. Apa maksud Anda, Ketua Lin? Kapan aku memberitahumu? Saat pertama kali aku bertemu ayah, Anda bilang kepadaku bahwa pemilik terakhir dari lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung adalah Tuan Huang Yulin. Setelah itu aku memeriksa riwayat hidup Tuan Huang. Aku menemukan kalau Tuan Huang pernah melukis 2 buah lukisan pinus dan bangau. Aku tebak saat itu, dia sudah menyembunyikan lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung di dalam karya lukisannya sendiri. Ketua Lin, Anda sangat beruntung ya, mempunyai putri yang cerdas dan berbakti seperti ini. Sesuai dugaan, ini adalah putri dari keluarga Lin. Xiaoqing, minggu depan datanglah ke bagian sekretariat grup. Ayah, biarkan Yeqing pergi ke departemen pengembangan saja, agar dia lebih banyak mencari pengalaman di tingkat dasar, supaya kedepannya dia bisa memikul tanggung jawab besar. Benar begitu kan, adik perempuan? Apa yang dikatakan kakak ketiga itu benar? Saya baru saja lulus kuliah, memang harus mencari banyak pengalaman, agar kedepannya bisa membantu meringankan beban ayah. Melihat kalian bersaudara sangat rukun begini, aku merasa sangat lega. Ayo, kita bersulang. Keluarlah, biar aku bereskan sendiri. Kakak ketiga, mari kita mulai darimu. Semua dokumen ini harus sudah kamu rapikan sebelum pulang kerja. Tunggu dulu, dokumen sebanyak ini, mana mungkin bisa hari ini selesai dirapikan? Ini adalah perintah dari Tuan Muda ketiga. Lagi pula, aku dengar kamu sudah membuat draft proposal untuk lahan Teluk Kinglong nomor 1, coba berikan padaku, biar aku periksa. Proposalnya lumayan bagus. Aku ambil dulu ya. Sebentar. Yeqing, apakah kamu akan membiarkan dia begitu saja mengambil draft proposalnya? Kakak ketiga adalah saudara kandungku sendiri. Milikku adalah miliknya juga. Mana mungkin aku bertengkar dengan kakak ketiga? Terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara lelang hari ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan perusahaan yang berhasil memenangkan lelang hari ini. Selamat kepada Lin Group yang telah dengan harga 12 miliar 1 dolar berhasil memenangkan lahan nomor 1 Teluk Kinglong. Apa? Harga 12 miliar 1 dolar hanya selisih 1 dolar dari tawaran kita? Presiden Xu, terima kasih atas persaingannya. Jika bukan karena Shengxi Group yang sangat kikir dan tidak rela menambah 1 dolar lagi, aku tidak akan seberuntung ini bisa mendapatkan tanah ini dengan harga tersebut. Setelah rumah di Teluk Kinglong laku keras, aku pasti akan mengundang Presiden Xu minum anggur perayaan bersama. Ayo pergi.
Tuan muda ketiga, Anda sungguh luar biasa. Benar-benar bisa mengalahkan Chengxi Group hanya dengan selisih harga $1 untuk memenangkan lahan nomor 1 Teluk Qinglong. Departemen pengembangan kita di bawah kepemimpinan Tuan Muda ketiga pasti bisa menjadi departemen terhebat di dalam perusahaan Lin Group. Benar, jika mengikuti Tuan Muda ketiga, masa depan kita pasti akan sangat cerah. Kakak ketiga, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Ayah pasti akan memberimu hadiah. Siapa tahu beliau bahkan akan memberikan saham perusahaan padamu. Ayah memang pernah berkata, jika aku berhasil mendapatkan proyek ini, beliau akan memberiku imbalan besar. Di pesta perayaan malam ini, aku akan tahu apa hadiahnya nanti. Kalau begitu, aku ucapkan selamat lebih dulu pada kakak ketiga. Ye Qing, jika kamu bisa terus tahu diri seperti ini, aku mungkin saja bisa menerimamu. Tetapi jika kamu bermimpi ingin berebut perhatian dengan Xiaolan, maka jangan salahkan aku jika bertindak keras. Segala ajaran dari kakak ketiga, pasti akan aku simpan baik-baik di dalam hati. Direktur Lin benar-benar hebat dalam mendidik anak, beberapa putra dan putrinya. Semuanya adalah orang-orang hebat yang luar biasa. Benar sekali. Lin Group kali ini berhasil mendapatkan lahan milik Qinglong Wan nomor 1, pastinya akan sangat menguntungkan. Benar-benar membuat iri. Kalian terlalu memuji. Bisa memenangkan tender kali ini? Semuanya karena anak ketiga kami. Sedang beruntung. Tapi bagaimana aku mendengar kabar, kalau proposal tender Qinglong Wan nomor 1 ini, bukan dibuat oleh Tuan Muda ketiga keluarga Lin? Dengar dari siapa? Itu benar-benar omong kosong. Proposal tender ini, aku sendiri yang mengerjakannya. Tapi yang ku dengar, itu dikerjakan oleh putri sulung keluarga Lin kalian? Ye Qing, apa benar proposal tender itu kamu yang buat? Pak, Ye Qing itu hanyalah seorang gadis desa yang kampungan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat proposal tender? Kakak benar? Kalau sampai dia bisa membuat proposal tender, maka mustahil pun bisa menjadi mungkin. Hahaha. Aku percaya, proposal tender itu dibuat oleh kakak ketiga. Benar. Yang kalian katakan memang benar. Itu dibuat oleh kakak ketiga seorang diri. Kalau tidak, mana mungkin dalam proposal tendernya hanya tertulis nama kakak ketiga saja. Kalian semua sudah dengarkan. Proposal tender ini tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan Ye Qing barang siapa yang berani menyebarkan gosip lagi, artinya sedang menantang keluarga Lin kami. Ye Qing, kamu lihat sendiri, kan? Meskipun kamu sangat berbakat, di keluarga Lin kamu tidak akan pernah bisa menonjol. Aku justru senang. Kamu senang? Apa otakmu sedang tidak sehat? Kamu sudah dididik dengan matang selama 22 tahun di keluarga Lin, tapi masih saja menganggapku pintar. Itu menunjukkan kalau kamu itu bodoh. Lawanku adalah orang bodoh. Tentu saja aku sangat senang. Beraninya kamu menghinaku. Ini membuktikan kalau kamu bodoh. Beraninya kamu menghinaku. Putra ketiga, kali ini kamu sudah berjasa besar. Aku secara khusus menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Cepat berikan. Ayah, Anda ini mau memberikan saham Lin Group kepadaku? Benar, kali ini kamu membuatku kagum. Mengapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu sangat hebat? Ayah, aku berjanji akan bekerja 2 kali lebih keras. Aku tidak akan mengecewakan harapan besar Anda. Bagus. Jika perusahaan diserahkan pada kalian 3 bersaudara, aku bisa merasa tenang. Haha. Ye Qing, Lin Zichu merebut semua jasamu. Jika kamu tidak segera mencegahnya, semua akan terlambat. Ini memang pantas untuknya. Setelah aku mendapatkan saham ini, nanti di keluarga Lin aku akan punya kuasa bicara yang lebih besar. Siapa tahu ke depannya aku bisa melampaui kakak dan menjadi pemegang kuasa di grup. 3. Kakak ketiga paling memanjakanku. Hanya dengan sedikit hasutan, dia pasti akan membuang Ye Qing dari keluarga Lin. Saat itu aku akan menjadi satu-satunya nona muda kaya di keluarga Lin. 2. 1. Tuan muda ketiga? Gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa kamu panik begitu? Baru saja menerima kabar, di bawah lahan Qinglong Wan nomor 1 ditemukan sebuah makam kuno. Proyek kita tidak bisa memulai pengerjaan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Lalu bukankah uangku sudah hilang begitu saja? Ye Qing, kamu sudah mencelakaiku. Dokumen tender itu kamu yang memberikannya padaku, kamu sengaja menjebakku. Aku sudah lama mendengar bahwa dokumen tender itu dibuat oleh nona besar keluarga Lin. Tidak disangka ternyata itu benar. Mengapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia ingin mencelakai tuan muda ketiga keluarga Lin? Ya, dia ingin mencelakaiku. Dokumen tender itu sengaja dia berikan padaku. Ye Qing, apakah yang dikatakan kakak ketiga itu benar? Apa dokumen tender itu benar-benar kamu yang buat? Bicaralah. Benar.
Dokumen tender itu memang buatanku. Kalian dengar itu? Ye-Ching sudah mengakuinya. Dokumen itu memang buatannya, dialah yang membuat keluarga Lin rugi puluhan miliar dolar. Kakak ketiga jangan takut. Kamu adalah korbannya, papa tidak akan menyalahkanmu. Ye King, tidak disangka caramu sangat kejam, padahal wajahmu terlihat pendiam, tapi hatimu sangat jahat. Ye-Ching, meskipun kami di keluarga Lin tidak memiliki jasa membesarkanmu, tapi bagaimanapun juga di tubuhmu mengalir darah keluarga Lin. Apa kamu harus memaksa keluarga Lin ke dalam kehancuran? Sejak hari kami menjemputnya kembali dari desa, kita benar-benar tertimpa nasib buruk. Dasar anak durhaka. Aku akan menghabisimu. Tuan muda ketiga, makam bawah tanah di Qinglongwan nomor 1 sudah hancur lebur, proyek sudah bisa dimulai. Makamnya sudah hancur, proyek kita sudah bisa mulai bekerja tepat waktu. Bagus sekali. Langit benar-benar memihak keluarga Lin kita. Terima kasih, Papa. Ye-Ching. Ye-King, kamu baru saja bilang dokumen lelang itu buatanmu. Jadi sudah sewajarnya saham itu diberikan kepadamu. Pak, saham ini tidak boleh diberikan kepada Ye-Ching. Apa yang dikatakan putra ketiga itu benar. Ye-Ching cepat atau lambat akan menikah dan pergi. Anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang sudah dibuang. Pak, Anda tidak bisa mengalihkan sahamnya kepada dia? Apa yang dikatakan kakak benar sekali. Saham keluarga Lin milik kita sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Xiao Qing, kalau begitu lain hari, aku akan menyiapkan hadiah lain untukmu. Bagaimana menurutmu? Pak, jangan beri hadiah apapun pada Ye-Ching. Meski dokumen lelang itu dia yang buat, tapi proyek ini bisa mulai dikerjakan tepat waktu. Itu semua adalah berkat kerja keras aku. Apa yang dikatakan kakak ketiga itu benar. Pa, proyek ini bisa berjalan lancar. Itu semua karena kakak ketiga. Aku tidak menginginkan hadiah apapun. Pa, karena Ye-Ching sudah bilang begitu, apakah itu berarti sahamnya bisa tetap diberikan kepada kakak ketiga? Siapa yang namanya Lin Zizhu? Itu saya, Anda. Apa yang kalian lakukan? Kami menduga bahwa penghancuran makam kuno bawah tanah Qinglongwan nomor 1 ada hubungannya dengan Anda. Harap ikut dengan kami ke kantor. Bukan saya yang menghancurkannya. Kenapa kalian mencariku? Menyuruh orang lain untuk menghancurkan makam kuno tetap merupakan kejahatan berat. Menyuruh? Saya menyuruh siapa? Pak polisi, apa ada seseorang yang memfitnah saya? Aku tahu sekarang. Ini pasti ulahmu. Ye-Ching, meskipun kamu tidak akur dengan kakak ketiga, kamu tidak boleh menuduhnya sembarangan. Dia itu keluargamu sendiri. Kalau dia benar-benar menganggap Zizhu sebagai keluarga, dia tidak akan menjebak putra ketiga. Ye-Ching, kamu benar-benar kejam. Kakak kedua. Polisi menangkap orang berdasarkan bukti, bukan karena apa yang aku katakan. Bukti? Bukti apa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa makam itu aku yang menghancurkannya, hah? Saya. Makam kuno itu diledakkan atas perintah Tuan Muda ketiga kepadaku. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu bicara omong kosong. Kapan aku pernah menyuruhmu meledakkan makam kuno itu? Segera ledakan makamnya, makam kuno usang itu tidak boleh menghambat kemajuan proyek grup Linku. Palsu, itu semua bohong. Tuan Muda ketiga, berhenti berdalih. Lebih baik Anda mengakui kejahatan Anda. Dan mintalah keringanan hukuman. Dasar keparat, kamu mengkhianatiku. Bawa dia pergi. Aku difitnah, ini fitnah. Ayah, selamatkan aku ayah, tolong aku. Putra ketiga. Ayah. 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 Ambulans? Cepat panggil ambulans. Kakak ketiga, semua ini adalah balasan untukmu. Xiao Qing, bukankah sekretaris Liu ini orang kepercayaan Tuan Muda ketiga? Mengapa dia berkhianat? Karena Lin Zizhu memberinya terlalu sedikit. Tuan Muda ketiga, ibu saya menderita gagal ginjal akut. Saya mohon bantu saya, pinjamkan saya $1 juta. Ibumu sudah 60 tahun lebih, di usia senja itu, bukankah dia sudah cukup menikmati hidup? Mengapa harus menyia-nyiakan uang minumku? Benar begitu kan? Tuan Muda ketiga, Anda akhirnya datang juga. Kami sangat merindukan Anda. Hari ini temani aku bersenang-senang. Tuan Muda ketiga, saya mohon kepada Anda, tolonglah saya. Kedepannya saya pasti akan setia mengabdi pada Anda. Enyahlah. Jangan menggangguku. Ayah, bagaimana perasaan ayah sekarang? Tidak apa-apa. Di mana Zizhu? Wang Chuan, kamu baru saja bangun, makanlah sesuatu dulu. Benar. Ayah, apa ayah mau minum air dulu? Aku bertanya pada kalian.
Di mana si anak ketiga? Kakak ketiga sudah dibawa pergi polisi. Saya sudah bertanya pada pengacara, setidaknya dia akan dihukum 10 tahun. Jika kerusakan peninggalan budayanya parah, bisa saja dipenjara seumur hidup, atau bahkan dijatuhi hukum terberat. Dasar wanita pembawa sial. Begitu kembali, kamu langsung membuat kakakmu mendekam di dalam penjara. Cepat pergi dari sini. Ketua hebat sekali wibawanya. Siapa yang Anda suruh pergi? Kenapa kalian semua datang ke sini? Putra Anda mengebom makam kuno. Sekarang saham Link Group sudah hampir anjlok total. Bukankah wajar jika kami datang menuntut penjelasan? Benar sekali. Setuju. Para direktur sekalian, saya tahu kalian cemas, tapi ayah saya masih dirawat di rumah sakit. Bisakah kalian menunggu sebentar? Harus banget ya, membuat keributan di depan tempat tidur pasien. Apa kalian ingin mencelakainya? Sebenarnya siapa yang mencelakai siapa? Kami menginvestasikan uang yang sangat banyak. Jika karena Lin Zizu kami merugi hingga bangkrut, seluruh keluarga kami bisa kelaparan. Masalah ini disebabkan oleh keluarga Lin Anda sendiri. Hari ini, bagaimanapun caranya, Anda harus memberi kami pertanggungjawaban. Benar, hari ini juga harus ada penjelasan bagi kami. Kalian ingin penjelasan kan? Aku akan memberikannya. Ye King, sekarang bukan saatnya kamu unjuk gigi, jadi janganlah mencari masalah. Jika kamu benar-benar peduli pada keluarga Lin, ketika kemarin putra ketiga ditangkap, seharusnya kamu menggantikan dia menanggung hukuman, bukan malah bicara omong kosong di sini. Apa kamu tidak takut ditertawakan orang? Seharusnya aku tidak pernah membawamu kembali ke keluarga Lin. Aku benar-benar menyesal. Kamu hanya putri yang tidak dianggap, hanya karena sudah tinggal di rumah besar selama beberapa hari, kamu pikir kamu sudah punya kemampuan? Masalah besar, yang bahkan ayahmu saja tidak sanggup menyelesaikannya. Apa yang bisa dilakukan bocah ingusan dari desa sepertimu? Benar sekali, kamu tidak pantas bicara dengan kami, cepatlah pergi dari sini. Jika Ye King dianggap tidak layak, bagaimana denganku? Tuan Besar Zeng, mengapa Anda datang ke sini? Apa aku tidak boleh datang? Tuan Besar Zeng, Anda salah paham. Bertemu dengan Anda adalah kehormatan seumur hidup saya. Hanya saja saya merasa tidak layak sampai Anda mau repot-repot datang ke sini. Melihatku saja, sudah tidak mau menyapa, sudah tidak mau mengakuiku lagi. Tuan Besar Zeng. Iya. Tuan Besar Zeng adalah ketua dari Kamar Dagang Yun Cheng. Statusnya sangat tinggi. Bagaimana mungkin Ye King bisa mengenal orang besar seperti itu? Mungkin saja Ye King telah mengambil jalan yang salah demi mendapatkan uang. Jika tidak, bagaimana lagi menjelaskan hubungannya dengan Tuan Besar Zeng? Keluarga kita selalu mementingkan kehormatan. Apa yang Ye King lakukan? Sungguh memalukan. Pantas saja, Tuan Besar Zeng mau membantu grup Lin. Ternyata karena putri kaya ini sudah melayani dengan sangat baik. Memang benar didikan luar rumah tidak punya harga diri. Asal lihat pria langsung ingin menjilat, bahkan tidak mempedulikan usia pria itu, sudah cocok jadi ayahnya atau belum. Anak durhaka. Tahu begitu, seharusnya aku biarkan saja kamu terlantar di luar sana. Ye King, meskipun kamu kenal Tuan Besar Zeng, lalu kenapa? Nona muda dengan perilaku sampah sepertimu, pada akhirnya tetap akan dibuang dan dibenci. Ayah, jangan marahi Ye King lagi. Dia mungkin hanya ingin berkontribusi untuk keluarga kita, makanya sampai melakukan hal bodoh yang merusak reputasi seperti ini. Ye King, kamu berani memukul Xiaolan? Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya? Lin Zilan sudah mencuri identitasku selama 22 tahun, dan sekarang memfitnah kesucianku. Apakah dia tidak pantas dipukul? Entah. Keluarga-keluarga Lin berani sekali kalian. Beraninya kalian menyebar fitnah tentang Tuan Besar Zeng dan Nona Ye King. Sepertinya kalian memang ingin angkat kaki dari kota Yun ya. Kita Rizkin, Anda salah paham. Mana mungkin keluarga-keluarga Lin saya, meskipun punya nyali yang sangat besar, berani memfitnah Tuan Besar Zeng. Tunggu apa lagi? Cepat minta maaf sekarang. Tuan Besar Zeng, maafkan saya. Saya asal bicara dan telah berbuat salah. Mohon berbaik hatilah untuk memaafkan kesalahan saya ini. Tuan Besar Zeng, jika Anda dan Ye King tidak punya hubungan seperti itu, lalu kenapa Anda melindunginya? Hanya karena Xiao Qing adalah penyelamat nyawa saya. Hanya karena Xiao Qing adalah penyelamat hidupku. 1 tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan mobil, terjebak di dalam mobil yang hampir meledak. Jika bukan karena Xiao Qing menyelamatkanku, aku pasti sudah tiada tanpa bekas. Tuan Besar Zeng, ini adalah kesalahanku dalam mendidik putraku. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut. Buka dan lihatlah. Ini adalah proposal penawaran tanah primadona Sishan. Benar, kamu hanya perlu tanda tangan. Lahan Teluk Qinglong nomor 1 akan ditukar dengan lahan dari tanah primadona Sishan. Apa? Tanah primadona Sishan? Ini adalah lahan terbesar yang dirilis dalam 2 tahun terakhir. Lokasinya juga sangat bagus. Kami bahkan tidak berani membayangkannya. Tuan Besar Zeng, Anda tidak sedang bercanda kan? Nona Ye King,
adalah penyelamat hidup Tuan Besar Zeng. Sebidang lahan kecil tidak ada artinya sama sekali. Jika kamu terus menolak, Tuan Besar Zeng bisa marah loh. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Ayah, karena Tuan Besar Zeng menyerahkan tanah primadona Sishan padaku untuk dikelola, aku akan menyerahkannya padamu. Kamu rela menyerahkannya padaku? Aku adalah putri keluarga Lin, nasibku dan Lin Group terikat bersama, satu jatuh, semua jatuh. Xiaoqing, kamu benar-benar layak menjadi putri kebanggaan keluarga Lin. Kebetulan posisi manajer departemen pengembangan sedang kosong, jadi biarkan kamu yang menjadi penjabat sementaranya. Baik, aku akan mengikuti pengaturanmu. Ketua sungguh beruntung ya, memiliki putri yang sangat berbakat. Kelak Lin Group kita ini harus mengandalkan bantuan dari nona muda. Keluarga Lin punya putri yang sangat hebat. Kita semua akan ikut beruntung. Benar sekali. Putri sejati memang berbeda. Dia sangat luar biasa. Iya kan, iya kan? Lin Ziju, kisah hidupmu. Habiskanlah dengan baik di penjara untuk merenungi perbuatanmu. Ye Qing, atas dasar apa kamu menolak proposalku? Jangan pikir karena baru saja berjasa, kamu bisa menginjak-injak kepalaku. Memang aku yang menolak proposal itu. Tapi kakak, apa kamu lupa bahwa ayah adalah penentu keputusannya? Demi menjaga harga dirimu, seharusnya ayah pasti akan mendukungmu. Namun ternyata, ayah tidak melakukannya. Coba tebak apa alasannya. Kakak, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuat ayah tidak senang? Maaf, jika adikmu ini lancang. Tapi keluarga Lin tidak hanya memiliki satu ahli waris saja. Jangan sampai kamu bertindak bodoh. Ye Qing, aku akui kamu lebih hebat dari yang kubayangkan. Tapi jika kamu berani mengincar hal yang bukan milikmu, jangan salahkan aku jika aku menghancurkanmu seperti menginjak seekor semut. Walaupun namaku masih Ye, tapi akulah nona muda kedua sejati di keluarga Lin. Ingin menghancurkanku, sepertinya tidak akan semudah itu. Apa? Kecelakaan? Aku segera ke sana. Xiaoyun? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Lepaskan aku dulu, jangan sampai terlihat orang luar. Aduh, jangan khawatir. Tidak ada orang di luar. Apa kamu tahu seberapa besar rasa khawatirku padamu? Apa kamu khawatir padaku atau khawatir pada bayi di dalam perutku ini? Aduh, aku mengkhawatirkan keduanya. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah kamu. Sayang, jadilah anak yang baik ya. Jangan merepotkan ibumu. Jika tidak, saat kamu lahir nanti, ayah akan memukul pantat kecilmu. Selamat malam, kakak dan kakak kedua. Nona Zilan, tunggu sebentar. Anda tidak boleh duduk di kursi ini. Ini adalah kursi saya. Mengapa saya tidak boleh duduk di sini? Karena kursi ini adalah milikku. Kursi untuk anak angkat keluarga Lin ada di sana. Ye Qing, lancang sekali kamu. Kakak, jika kembali ke tempat dudukku sendiri disebut lancang, maka biarlah aku dianggap lancang. Ye Qing, akan kukatakan sekali lagi, meskipun kamu sudah kembali, tapi posisi putri sulung keluarga Lin tetap milik Xiaolan. Berikan kursi itu padanya. Ribut-ribut seperti ini, di mana tata krama kalian? Ayah. Ayah, ini semua karena Ye Qing. Dia bersikeras merebut kursi milik Xiaolan. Kamu tutup mulut. Xiaoqing itu adikmu. Xiaolan, kamu selalu menjadi anak yang pengertian. Pindahlah kursi untuk Xiaoqing. Xiaoqing, bagaimana kelanjutan proyek dengan Sheng Group? Ayah, hari ini aku tidak bertemu dengan Presiden Yang. Dia pasti tidak sudi bertemu dengan orang desa udik sepertimu. Saran dariku, lebih baik turuti pengaturan ayah. Cepatlah cari menantu yang setara kedudukannya lalu segera menikah. Setidaknya itu bisa dianggap sebagai kontribusimu untuk keluarga Lin kita. Ye Qing, apa yang terjadi sebenarnya? Dengarnya Presiden yang baru-baru ini secara tidak sengaja menemukan bahwa bayi yang dikandung istrinya bukan anak kandungnya. Dan dia sedang bersiap untuk mengurus gugatan cerai. Apa? Xiaoyun, kamu tidak apa-apa. Oh, aku tidak sengaja tertusuk duri udang, tidak ada yang serius kok. Xiaoqing, ada masalah di pihak Presiden Yang, jadi mari kita tunggu sebentar. Tapi untuk pekerjaan selanjutnya, aku ingin kamu tetap menindaklanjutinya. Baik, ayah.
Sebenarnya aku merasa tindakan presiden yang ini cukup bijaksana. Meskipun menempuh jalur hukum itu merepotkan, itu lebih baik daripada membesarkan anak selama bertahun-tahun, tapi ternyata bukan anak kandung kan? Bibi, benar tidak yang kukatakan? Yeching, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maaf, sepertinya aku terlalu banyak bicara. Xiaoyun, kamu kenapa? Aku merasa agak mual. Tidak ada apa-apa kok. Wang Chuan, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Sudah mual-mual sampai seperti ini masih saja keras kepala. Pelayan, siapkan mobil ke rumah sakit. Kakak, kamu kenapa? Kamu bersikap gegabah sekali. Kalau ayah sampai tahu, beliau pasti akan bilang lagi kalau kamu tidak punya wibawa sebagai seorang pewaris. Kakak, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuat ayah tidak senang? Di keluarga Lin kita, ini bukan hanya kamu saja pewarisnya, jadi jangan sampai kamu bertindak bodoh. Aku adalah putra sulung keluarga Lin. Aku sudah ditakdirkan menjadi pewaris keluarga Lin. Siapapun yang mencoba merebutnya hanyalah berkhayal. Sedang pamer gaya pewaris di sini ya. Dasar tidak waras. Kakak mungkin suasana hatinya sedang buruk. Kakak kedua, kamu jangan memasukkannya ke dalam hati. Kakak, giliranmu. Akhirnya kamu datang juga. Aku benar-benar takut. Jika Lin Wangchuan sampai tahu bahwa aku tidak mengandung anaknya, kita berdua akan tamat. Tidak akan. Selama ada aku tidak akan membiarkan dia tahu. Bagaimana caranya agar dia tidak tahu? Semenjak Lin Zilan dan Yeching masalah anak yang tertukar itu terungkap, dia menjadi sangat sensitif soal ini. Aku benar-benar ketakutan. Jangan menangis lagi. Hatiku hancur melihatmu menangis seperti itu. Xiaoyun, bersabarlah sedikit lagi. Tunggu sampai aku menjadi kepala keluarga Lin. Aku tidak akan membiarkanmu merasa takut lagi. Dulu kamu juga mengatakannya begitu. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih saja menjadi presiden yang hanya sekedar jabatan saja. Tidak apa-apa jika aku yang menderita. Tapi bagaimana dengan anak di dalam perutku ini? Haruskah dia dilahirkan hanya untuk menjalani kehidupan yang penuh ketakutan seperti ini? Jika begini jadinya, aku lebih baik tidak usah melahirkannya saja. Xiaoyun, jangan bicara begitu. Xiaoyun, dengar dulu. Sebentar lagi adalah hari ulang tahunmu. Aku punya kado ulang tahun untukmu. Kado apa? Ikut aku. Xiaoqing, apa yang sedang terjadi? Setelah jam 12 malam adalah hari ulang tahun Bibi Shen buket mawar ini aku belikan atas nama Bapak. Xiaoqing sangat perhatian sekali. Saat Bibi Shen menerima bunga dari Bapak, dia pasti akan merasa sangat senang. Sebagai putri Bapak, aku hanya ingin Bapak hidup bahagia. Baiklah, aku akan segera ke rumah sakit untuk memberikannya. Kembang apinya indah sekali. Seindah apapun kembang api itu, tetap tak sebanding dengan kecantikanmu. Xiaoyun, percayalah padaku. Suatu hari nanti, kita juga akan seperti kembang api ini, bersinar terang di depan semua orang. Saat waktunya tiba, kamu akan menjadi sosok yang dicemburui semua orang sebagai nyonya besar keluarga Lin. Nyonya besar? Coba katakan sekali lagi. Aku bilang di masa depan nanti, kamulah yang akan menjadi nyonya besar di keluarga Lin. Terdengar sangat indah. Xiaoyun, bolehkah aku menciummu? Kita sedang di rumah sakit, jangan berbuat konyol. Bukankah kamu justru suka berbuat konyol bersamaku? Ketua Lin, sudah selarut ini. Mengapa Anda kemari? Xiaoyun, Wang Chuan, sudah selarut ini. Mengapa kamu masih pergi ke balkon? Aku tadi melihat ada kembang api di luar, jadi aku pergi melihatnya. Wang Chuan, mengapa kamu kemari? Sudah lewat tengah malam. Ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sengaja datang ke sini untuk menemanimu merayakan ulang tahun. Masih ingin melihat kembang api? Aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku sudah cukup melihatnya. Siapa yang ada di balkon itu? Tidak ada siapa-siapa. Di ruang rawat ini hanya ada aku sendiri. Tidak, di sana ada orang. Wang Chuan. Ternyata benar-benar pot bunga. Memangnya apa lagi? Kamu pikir aku berselingkuh di belakangmu? Di dalam perutku ini, yang kukandung adalah anakmu. Maafkan aku hanya mengkhawatirkanmu.
Ayo jangan marah ya. Ini semua salahku. Aku terlalu mencemaskanmu. Menyebalkan. Hei, Wang Chuan, pelan sedikit, masih ada anak di perutku. Dokter sudah bilang, posisi kandunganmu sangat bagus kok. Wang Chuan, pelan sedikit. Xiaoqing, barang-barang yang Anda minta, sudah saya siapkan semuanya. Bagus sekali. Terima kasih atas kerja kerasmu, Jingjing. Istirahatlah lebih awal. Sudah selarut ini tidak tidur? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku haus, turun untuk minum air. Cih, apa? Aku hanya merasa kasihan padamu, kakak kedua. Kenapa kamu tidak lahir 1 tahun lebih awal saja? Meskipun hanya lahir lebih awal 1 hari dari kakak itu akan sangat bagus. Dengan begitu, kamu akan menjadi putra sulung keluarga Lin, menjadi pewaris sah keluarga Lin kita. Apa maksud perkataanmu itu? Kakak bakatnya biasa saja, tapi bisa menduduki jabatan CEO. Sedangkan kemampuanmu sangat luar biasa, kakak kedua, tapi ternyata hanya menjadi direktur keuangan. Bahkan nanti setelah ayah pensiun, kamu harus tetap melayani kakak. Mungkin saja kamu juga akan dicurigai olehnya. Aku adalah putra sulung keluarga Lin. Aku ditakdirkan menjadi pewaris keluarga Lin. Siapapun yang berniat lain itu hanya berangan-angan. Yexing, lancang sekali kamu. Kamu berani memancing keributan di antara hubunganku dengan kakak, kan? Hah? Biar ku beritahu ya. Jika aku mendengar kamu mengatakan hal semacam itu lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Hei, apakah kamu sudah menerima pemberitahuan? Ada seorang tokoh besar yang meminta kita saat melakukan pemeriksaan kehamilan istrinya, membantunya melakukan tes DNA dengan anak yang ada dalam kandungan. Kenapa tiba-tiba ingin melakukan tes DNA pada bayi di dalam kandungan? Mungkinkah istrinya itu bermain gila di luar sana di belakang toko besar itu? Sepertinya begitu. Kudengar suaminya jauh lebih tua, perbedaan usia mereka sekitar 20 tahun. Pantas saja kalau begitu. Siapa sebenarnya tokoh besar itu? Kata direktur rumah sakit marganya Lin. Nama belakang Lin, hubungan suami tua dengan istri muda, bukankah ini membicarakan aku dan Lin Wang Chuan? Apa jangan-jangan dia sudah tahu masalah aku dengan Zisong? Tidak bisa dibiarkan, aku harus meminta Zisong segera membawaku pergi. Xiaoqing, kamu benar-benar hebat. Bagaimana kamu tahu kalau Nyonya Lin ada hubungan gelap dengan kakak? Hanya menebak. Di kehidupan sebelumnya, Lin Zisong mengerahkan segala upaya untuk mengusirku dari keluarga Lin, bahkan memaksaku menikah dengan arwah Chen Dabao. Bukankah itu hanya untuk menutupi skandal perselingkuhannya dengan Shen Yun? Sayangnya, kamu tidak akan punya kesempatan itu di kehidupan ini. Zisong, ayahmu ingin melakukan tes DNA dengan anak dalam kandunganku ini. Begitu hasil identifikasinya keluar, kita berdua akan hancur. Cepat bawa aku pergi, aku tidak ingin lagi menjadi nyonya besar keluarga Lin, aku hanya ingin bersamamu dan menjalani hidup yang damai selamanya. Aku mohon padamu. Xiao Yun, jangan khawatir, aku akan segera membawamu pergi. Sekarang juga. Kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Jika begini caranya, apa kamu tidak merasa bersalah pada papa? Zibai, ini bukan seperti yang kamu lihat. Jika bukan begitu, lalu apa? Bukankah pakaianmu berantakan sambil memeluk bibi? Bagus ya kalian berdua. Apa yang kalian berdua lakukan? Papa. Papa, kenapa? Papa. Penyakit papa kambuh. Cepat ambilkan obatnya. Ayah, silakan minum airnya. Jangan takut. Masih berpelukan saja? Apa kamu mau membuat ayah tiada karena marah? Dia itu istrinya ayah, kakak. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus bilang apa padamu. Di antara ini semua, apakah mungkin ada kesalahpahaman? Kakak dan Bibi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayah, aku dan Xia. Aku dan Bibi tidak ada hubungan apapun, kami bersih. Wang Chuan, kamu tahu, saya selalu mengagumi Anda. Tadi kakiku tiba-tiba tersilir sih. Tuan muda pertama hanya membantuku berdiri, lalu kamu melihat kami. Bibi, jadi maksudmu aku memfitnahmu? Tadi aku di depan pintu kamar kakak. Sudah mendengarnya. Kamu meminta kakak untuk membawamu kabur bersama. Tidak ada. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Lin Zibai, mengapa kamu menjebakku dan Bibi? Menjebak? Baiklah, akan kutunjukkan buktinya. Kita lihat saja. Apa ini benar-benar jebakan? Ayah. Kurang ajar. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Wang Chuan,
Maafkan aku tahu aku salah, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon demi bayi di dalam perutku ini, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bibi, bayi di dalam perutmu itu sebenarnya anak ayah. Bukankah kamu sendiri yang paling tahu? Lin Zibai, coba saja bicara sembarangan lagi. Lin Zibai, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti merasa iri padaku sebagai pewaris keluarga Lin, dan ingin menyingkirkanku demi mendapatkan posisi itu. Kakak, tubuh ayah masih sangat bugar saat ini, membahas soal warisan sepagi ini. Bukankah kamu terlalu terburu-buru? Lagi pula, itu anak siapa yang sebenarnya? Bukankah kita akan tahu setelah melakukan tes DNA? Benarkan ayah? Pelayan, segera panggil orang dari lembaga identifikasi ke sini. Baik, Tuan. Dokter, berapa lama paling cepat hasilnya bisa keluar? 1 jam. Baiklah, sebelum hasil identifikasinya keluar, siapapun dilarang melangkah keluar rumah sedikit pun. Perutku sakit sekali. Ayah, aku akan bantu Bibi kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Kamu awasi dia terus. Minumlah air dulu. Ye King, semua ini pasti adalah perbuatanmu, kan? Bibi, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sungguh tidak mengerti. Kamu tidak perlu berlagak lagi. Sejak kamu kembali ke keluarga Lin tidak pernah merasa tenang sedikit pun. Awalnya putra ketiga, dan sekarang giliranku bersama Zisong. Apa setelah ini gilirannya Xiaolan dan Zibai? Kamu sengaja ingin menghabisi kami semua, lalu menguasai seluruh keluarga Lin, kan? Bibi, pernahkah kamu berpikir, jika aku tidak melakukan apapun, maka akulah yang mungkin akan dihabisi? Kamu adalah nona besar dari keluarga Lin, siapa yang berani menyentuhmu? Sikap ketiga kakakku padaku itu, seperti apa sebenarnya? Apa Anda benar-benar tidak mengetahuinya? Tentu saja, selama masalah belum menimpa diri sendiri. Mana mungkin bisa merasakan sakitnya? Apa kamu tidak takut aku menceritakan semua ini kepada ayahmu? Sekarang saja kamu sudah tidak bisa menolong dirimu sendiri. Lebih baik pikirkan saja baik-baik mengenai nasibmu sendiri. Nona muda kedua, Tuan Besar meminta kalian segera ke ruang tamu. Hasil tes DNA sudah keluar. Berikan padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak di dalam kandungan Bibi itu ternyata bukan darah daging ayah? Posisi ahli waris keluarga Lin sekarang adalah milikku. Pelayan, bawa wanita ini pergi ke rumah sakit dan singkirkan bayi haram di dalam perutnya itu. Baik, saya akan segera membawa Nyonya ke rumah sakit. Nyonya apa? Dia itu wanita rendahan, wanita tak tahu malu. Jangan, Wang Chuan. Aku mohon lepaskan bayi dalam perutku ini, Wang Chuan. Ayah, tolong ampuni Xiao Yun. Dan anak di dalam perutnya itu, ayah. Kedepannya aku akan melakukan apa saja. Meskipun ayah menyuruhku tiada sekalipun, aku tidak akan membantah. Ayah, aku mohon padamu. Aduh, kakak, kamu seharusnya meminta maaf kepada ayah sekarang, bukannya memohon demi wanita tidak setia itu. Apa di dalam hatimu? Ayah tidak lebih penting dari wanita tak tahu malu itu. Diam kamu. Bibi itu suci dan terhormat, dia bukan wanita tak tahu malu. Ayah, Bibi adalah istri sah yang ayah nikahi secara resmi. Jika masalah hari ini tersebar keluar, itu akan memengaruhi seluruh saham grup Lin. Apa ayah rela membiarkan masalah keluarga mengganggu kejayaan grup Lin kita? Ini adalah hasil jerih payah generasi kita. Kakak memang pandai bicara ya? Apakah demi saham grup Lin, ayah harus membiarkan dirinya dikhianati selamanya? Lin Zibai, bicara sekali lagi. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Anak kurang ajar, semuanya diam. Wang Chuan, jangan. Gawat, Nyonya mengalami kecelakaan parah. Karena Nyonya kehilangan terlalu banyak darah, beliau tidak dapat diselamatkan. Harap Anda tabah. Xiao Yun, aku akan membawamu pergi. Aku tidak peduli lagi dengan saham keluarga Lin. Aku akan membawamu pergi sekarang. Kita pergi ke tempat yang tidak ada orang lain dan memulai hidup baru, oke? Xiao Yun, bangunlah Xiao Yun, tolong bicaralah. Siapa di sana lemparkan keparat ini keluar? Enyahlah, jangan sentuh aku. Tidak ada yang bisa merebut Xiao Yun dariku. Kurang ajar, apa kamu sudah gila? Benar? Aku sudah gila. Ini semua karena kamu yang memaksaku gila. Posisi tuan muda pertama di keluarga Lin ini, aku tidak menginginkannya lagi. Kakak, tenanglah sedikit, jangan bicara sembarangan. Nanti bisa merusak hubungan ayah dan anak. Hahaha, persetan dengan hubungan ayah dan anak itu. Aku dan Xiao Yun sudah lama menjalin hubungan. Kamulah yang menggunakan hutang keluarga Shen untuk memaksa Xiao Yun menikah denganmu. Lin Wang Chuan, Lin Wang Chuan, usia Anda sudah hampir 50 tahun, tapi Anda memaksa gadis 20 tahun untuk menikah dengan Anda. Apa Anda tidak tahu malu? Aku ini ayahmu. Jangan bicarakan seorang wanita. Bahkan nyawamu pun aku yang memberikan. Karena kamu sudah tidak setia padaku. Aku tidak mungkin membiarkanmu tetap di sisiku. Cepat kemari seret Lin Zisong keluar dari sini. Mulai sekarang. Dia bukan lagi tuan muda pertama di keluarga Lin. Bawa dia pergi. Kamu sudah bangun.
Ya, Ching. Mengapa kamu bisa ada di sini? Bayiku. Di mana bayiku? Tenang saja, anakmu baik-baik saja. Mengapa Anda membantuku? Bau orang desa yang miskin. Mari kami bantu membersihkanmu. Tidak perlu berterima kasih. Jangan ditumpahkan. Apa yang sedang kalian lakukan? Tidak ada apa-apa. Kami hanya sedang bersama Ye Ching bermain sebuah permainan. Nyonya Lin, ayahku memanggilku. Aku pergi dulu ya. Bibi, semua orang hanya ingin bersama Xiao Qing bercanda sedikit. Anda tidak perlu seserius itu kan? Bercanda? Kalau begitu biarkan Ye Ching juga bercanda seperti itu padamu. Kalian benar-benar semakin tidak tahu aturan. Cepatlah kembali dan bersihkan dirimu. Bibi, terima kasih. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budi padamu. Aku tidak membantumu, tapi kamulah yang membantu dirimu sendiri. Apa? Aku sudah menyiapkan untukmu identitas baru dan uang. Segeralah pergi dari sini. Baik. Hei, di mana Zizong? Bibi, lebih baik Anda jaga diri sendiri dulu. Sudah sekian lama tidak mendapatkan proyek benar-benar tidak berguna. Ayah, jangan menyalahkan Ye Ching lagi. Lagi pula dia hanyalah seorang wanita yang cocoknya berada di rumah mengurus keluarga. Dunia bisnis tidak cocok untuknya. Ngomong-ngomong ini aneh sekali ya. Sebelum Xiao Qing kembali, bisnis keluarga Lin kita selalu tenang tanpa masalah. Tapi belum lama sejak dia kembali, keluarga kita terus-menerus mengalami musibah. Ayah coba pikir, apa mungkin Xiao Qing memang membawa sial dan merugikan keluarga kita? Kebetulan situs konstruksi Chengnan masih membutuhkan seorang penanggung jawab. Kamu pergi dan bertanggung jawab di sana. Untuk menghindari kamu kelelahan di jalan, kedepannya kamu tinggal saja di lokasi konstruksi. Mengerti? Baik. Satpam, apa yang terjadi? Mengapa sembarang orang bisa masuk ke ruanganku? Cepat usir orang rendahan ini keluar dari sini. Dengar tidak? Diberitahu kok bandel. Cepat keluar. Zisong. Dasar orang tua-tua bangka, kamu telah membuat Shen Yun tiada. Aku akan menghabisimu. Satpam, cepat bawa anak nakal ini ke kantor polisi. Ye Ching, cepat panggil ambulans. Papa, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Xiao Qing, mengapa kamu menghadang pisau itu untukku? Mungkinkah? Kamu tidak takut tiada? Anda adalah papaku. Tentu saja aku harus melindungi Anda. Benar-benar tidak disangka aku Lin Wangchuan memiliki seorang putri yang sangat berbakti. Beristirahatlah dengan baik. Saat kamu keluar dari rumah sakit nanti, Papa sendiri yang akan menjemputmu. Baik. Xiao Qing, kali ini papamu tidak akan mengusirmu lagi kan? Tentu saja. Selain aku, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Papa. Apa-apaan ini? Sebagai putra Anda, saat Anda berada dalam bahaya, saya tidak bisa melindungi Anda dengan baik. Silakan hukum saya. Semua ini terjadi tiba-tiba. Bukan salahmu, bangunlah. Bangunlah. Jika dilihat orang lain, kelihatannya tidak pantas. Papa, silakan minum airnya. Saya sudah menyebarkan kabar bahwa Shen Yun pergi ke luar negeri untuk menjaga kehamilannya, dan kakak juga pergi ke luar negeri untuk memimpin pekerjaan. Mulut para penjaga itu sudah saya tutup, saya jamin mereka tidak akan bicara sembarangan yang bisa memengaruhi reputasi perusahaan. Kerja bagus. Masalah ini bisa diselesaikan dengan lancar. Xiao Qing sangat berjasa dalam hal ini. Dia sudah kembali sekian lama. Sudah saatnya posisinya dinaikkan. Xiao Qing memang cukup hebat. Dia punya sedikit kecerdasan, yang sangat mirip dengan Anda. Tapi bagaimanapun dia masih muda, dan tidak punya pengalaman kerja. Jika langsung dijadikan karyawan tetap, saya khawatir sulit untuk meyakinkan orang lain. Yang kamu katakan ada benarnya. Menjadikan Xiao Qing karyawan tetap memang kurang tepat. Kalau begitu biarkan dia menjabat sebagai direktur utama. Dengan aku yang mengawasinya di samping, tidak akan ada masalah yang terjadi. Papa, bagaimana mungkin bisa begitu? Kenapa? Mengenai urusan grup Lin ini, aku masih berhak untuk memutuskannya. Bukankah ini berarti membiarkan Ye Ching melampaui posisiku? Keputusan ini sudah bulat. Baik. Kakak kedua, terima kasih sudah membantuku merapikan kantor ini. Aku sangat menyukainya. Ye Ching, kamu pasti sangat bangga kan? Baru kembali 2 bulan saja, sudah bisa duduk di kursi presiden direktur. Tidak juga. Hanya saja posisi ini memang untuk mereka yang berkompeten. Kakak kedua, kamu jangan marah dulu. Posisi presiden direktur itu sangatlah krusial. Papa tidak mungkin memberikannya kepada seorang pecundang. Ye Ching, apa katamu? Direktur Lin, jaga posisimu. Sekarang kamu harus memanggilku Presiden Ye. Tunggu pembalasanku. Xiao Qing,
Kamu memancing kemarahannya seperti itu. Apa tidak takut dia akan menyerangmu? Hanya saat binatang buas marah, mereka akan menunjukkan kelemahannya. Dengan begitu, aku bisa langsung menghabisinya. Kakak kedua, mencari aku untuk apa? Ayo, duduklah. Lihatlah. Ini semua adalah pemuda berbakat dari kota Yun. Salah satu dari mereka mungkin akan menikah denganmu. Bukankah tunanganku adalah Kak Zizou? Sekarang, putri sulung keluarga-keluarga Lin adalah Ye Qing pertunangan dengan keluarga-keluarga Gu. Tentu saja dialah yang akan menjalankannya. Seorang kampungan yang besar di lingkungan rendahan. Meskipun memiliki darah keluarga Lin, dia tidak pantas untuk Kak Zizou. Kakak kedua, aku tidak rela. Apa kita hanya akan diam melihat Ye Qing merampas segalanya dari kita? Ye Qing sudah menyelamatkan papa, dan sekarang kita semua harus mengikuti keinginannya. Aku sih tidak masalah, tapi ini sulit bagimu. Mengingat kamu adalah teman masa kecil Gu Zizou, tapi jangan khawatir. Papa masih mempedulikanmu. Dia pasti akan mencarikanmu sosok yang tepat sebagai calon suami. Menjamin pernikahanmu akan sangat megah. Satu-satunya orang yang ingin kunikahi hanya Kak Zizou. Jika Ye Qing ingin merebutnya dariku, lihat saja apa dia punya kemampuan untuk itu. Zilan, tenanglah sedikit. Aku tidak bisa tenang. Aku tidak akan membiarkan begitu saja dia merebut Kak Zizou dariku. Ye Qing, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Kakak kedua. Ternyata perkataanku sebelumnya tidak salah. Apa? Dasar pria pecundang. Kamu berani menghinaku? Seorang pria yang tidak berani menghadapiku sendiri dan malah memanfaatkan adiknya sendiri, kalau bukan pecundang, lalu apa namanya? Tapi ya sudahlah. Untuk sampah sepertimu, tidak perlu aku khawatirkan. Bukankah begitu kakak kedua? Ye Qing, jangan terlalu lancang ya. Oh ya? Kalau begitu, kakak kedua, bersabarlah sedikit. Kamu. Kak Zizou, lihat, itu adalah Ye Qing. Bukannya katanya dia dari kampung. Kenapa tidak terlihat seperti gadis desa seperti bayanganku? Kak Zizou, kamu tidak sedang terpesona olehnya kan? Mana mungkin. Aku cuma lihat-lihat saja. Dia memang tidak secantik kamu. Kak Zizou, kamu tidak akan menikah dengannya kan? Mana mungkin terjadi. Hanya ada kamu di hatiku. Orang yang ingin kunikahi hanyalah kamu. Aku tahu kamu paling mencintaiku. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Baiklah. Aduh, Direktur Chen, saya datang terlambat. Sungguh tidak enak hati. Mohon dimaafkan. Saya memang sangat membenci orang yang tidak tepat waktu. Kali ini, Zhongsheng masih mempertimbangkan kerjasama dengan grup Gu, itu karena keberuntunganmu baik, ada wanita hebat di sisimu. Ingatlah untuk memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Direktur Chen, saya, Gu Zizou, tidak akan pernah menelantarkan wanita saya sendiri. Mari, Direktur Chen, bersulang. Kak Zizou, kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Direktur Chen akhirnya setuju untuk menandatangani kontrak dengan grup Gu kita. Aku merasa sangat senang. Terakhir kali aku bertemu Direktur Chen, aku mendengar dia menyebutkan tentang kerjasama antara grup Gu dan Zhongsheng. Tak disangka dia ternyata benar-benar mengingatnya. Kak Zizou, selamat ya untukmu. Pantas saja Direktur Chen berkata, ada wanita hebat di sisiku. Xiaolan, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagiku. Ini adalah apa yang seharusnya kulakukan sebagai seorang tunangan. Begitu urusan ini berhasil, aku akan datang ke kediaman keluarga Lin untuk melamar. Aku pasti akan secara terhormat menikahimu secara resmi. Baiklah. Aku akan menjadi nyonya muda di keluarga-keluarga Gu, Ye Qing. Kali ini kamu kalah. Grup Gu benar-benar sedang beruntung sekarang, sampai bisa mendapatkan proyek dari grup Zhongsheng. Aku dengar bahwa Direktur Chen dari grup Zhongsheng sangat mengagumi tunangan Tuan Muda Gu, karena itulah proyek itu diberikan kepada grup Gu. Pantas saja leluhur bilang, nikahilah wanita yang bijak. Keluarga Gu telah menikahi istri sebijak itu. Kedepannya pasti karirnya akan melesat dan mencapai puncak kesuksesan baru. Tuan Muda Gu tiba. Nona Lin, kamu hebat sekali. Bahkan kamu bisa meyakinkan Direktur Chen. Nona Lin tidak hanya cantik, tapi kemampuannya juga luar biasa. Dia dan Tuan Muda Gu adalah pasangan yang serasi. Nona Lin, bagaimana cara kamu memenangkan proyek Zhongsheng ini? Katanya Direktur Chen dari Zhongsheng itu sulit sekali disenangkan. Jangan bicara soal kerjasama, bahkan untuk menemuinya saja sangat sulit. Bukan apa-apa kok. Saya hanya menggunakan ketulusan saya untuk menyentuh hati Direktur Chen. Ketulusan? Lin Zilan, kamu yakin itu karena ketulusan, dan bukan karena mengakui hasil kerja keras orang lain? Siapa orang ini? Sepertinya dia putri asli dari keluarga Lin itu. Dia bilang mengakui jasa orang lain. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah, yang dikagumi oleh Direktur Chen adalah Xiao Qing saya, bukan kamu.
Lin Zilan, bicara kosong. Beraninya kamu. Akan aku beri pelajaran mulutmu itu. Orangku, bukan urusanmu. Untuk diberikan pelajaran. Ye Qing. Ini adalah acara penandatanganan antara grup Gu dan grup Zhongsheng. Kalau kamu masih membuat keributan, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Gu Zizhou, apakah kamu tidak berniat untuk mengakui perjodohan antara keluarga Lin dan keluarga Gu? Perjodohan antara kedua keluarga. Tentu saja aku akui. Tetapi tunanganku adalah Xiaolan, bukan kamu. Jadi, janganlah bermimpi yang tidak-tidak. Ye Qing, aku dan kakak Zizhou memiliki kedekatan sejak kecil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Gu Zizhou, karena kamu begitu mencintai Lin Zilan, maka perjodohan antara keluarga Lin dan keluarga Gu sudah tidak berlaku lagi. Lagi pula, Lin Zilan hanyalah putri angkat dari keluarga Lin. Dia tidak selevel dengan kita. Memangnya kenapa kalau aku ini putri angkat keluarga Lin? Kerjasama antara grup Gu dan Zhongsheng, itu semua terwujud karena bantuanku. Walaupun Xiaolan hanyalah putri angkat, dia tetaplah putri dari keluarga Lin Yeqing. Meskipun kamu adalah putri kandung, itu tidak akan bisa mengubah segalanya. Tepat sekali. Yang aku, Gu Zizhou, hargai adalah perasaan tulusku pada Xiaolan dan bukannya hubungan darah. Tidak peduli siapa yang putri asli atau palsu. Hatiku aku hanya mencintai Xiaolan. Sedangkan kamu, Ye Qing, saat ini tidak menyambutmu. Lebih baik kamu segera pergi sekarang. Hanya karena status sebagai putri kandung, beraninya ingin merebut pria dari Nona Lin, benar-benar tidak tahu malu. Terus kenapa kalau dia putri kandung? Nona Zilan lah yang selama ini sudah membantu Tuan Muda Gu untuk memenangkan grup Zhongsheng gadis yang berbudi luhur dan bertalenta luar biasa seperti Nona Zilan, barulah pantas menjadi nyonya muda keluarga Gu. Setuju sekali. Kalau bukan karena kehebatan Nona Zilan, perjodohan antara keluarga Gu dan keluarga Lin pasti sudah berakhir sejak lama. Menurutku pribadi, saat ini seharusnya Ye Qing berwujud di depan Nona Zilan. Berterima kasih karena Nona Zilan telah menyelamatkan perjodohan keluarga-keluarga Lin. Kamu benar. Dia memang harus bersujud. Ye Qing, cepatlah berlutut. Aku dan Ye Qing adalah saudara perempuan. Mana mungkin aku membiarkannya bersujud padaku. Tapi Direktur Chen sangat menghargaiku. Jika dia tahu ada yang merundungku, lalu menolak untuk tanda tangan kontrak, itu pasti akan merepotkan. Pengawal, tunggu apa lagi kalian? Cepat bantu Nona Ye untuk minta maaf pada Xiaolan. Minta maaf untuk apa? Kerja sama kali ini, Xiao Qing milikku yang mewujudkannya. Masih saja bicara omong kosong. Benar-benar tidak akan menyerah sampai celaka ya. Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Jika Gu Zizhou dan Lin Zilan benar-benar bisa mewujudkan kerjasama dengan Zhongsheng, maka aku akan berlutut untuk minta maaf pada kalian. Jika tidak bisa, maka kalian berdua harus mengalungkan papan di leher yang bertuliskan bodoh seperti babi. Lalu mengelilingi aula pesta ini sebanyak 3 putaran. Bagaimana? Berani tidak? Direktur Chen sudah sampai. Baiklah, aku terima taruhan ini. Aku akan menunggu kalian bersujud memohon ampun nanti. Ye Qing, meski kau putri kandung keluarga-keluarga Lin, lalu kenapa Kak Zizhou itu? Di hatinya hanya ada aku. Lagi pula dia sudah berjanji akan menikahiku. Pria seperti sampah begitu, karena engkau sangat menyukainya. Ambil saja kalau begitu, kau berani menghina Kak Zizhou? Beraninya kamu. Lin Zilan, simpan saja tenagamu. Aku menantikan aksi jalan berkelilingmu. Mana tunanganmu? Direktur Chen. Siapa kau ini? Direktur Chen, saya adalah Lin Zilan. Direktur Chen. Sedangkan yang ini adalah putri sulung keluarga Lin Zilan, yang juga merupakan tunangan saya. Bukankah Anda ingin bertemu dengannya? Lin Zilan, apa maksudmu? Yang saya tuju adalah putri sulung keluarga Lin yang sebenarnya, yaitu Nona Ye Qing. Kamu membawakanku barang palsu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Qing yang mana? Direktur Chen, apakah Anda bekerja sama dengan keluarga Gu kami? Karena Ye Qing. Jika bukan karena itu, lalu karena apa? Jika bukan karena Nona Ye Qing, apakah kamu pikir proyek besar Zhongsheng ini bisa jatuh ke tangan grup Gu? Apa? Ternyata ini karena Ye Qing. Tapi dia, bukankah dia hanya orang biasa yang tumbuh di kalangan bawah masyarakat? Orang biasa bagaimana? Bisa sangat dihargai oleh Direktur Chen. Mana mungkin Nona Ye Qing hanya orang biasa? Pantas saja Nona Ye Qing bisa langsung menjadi CEO setelah masuk ke Lin Group. Sepertinya pewaris Lin Group di masa depan adalah putri asli ini. Terima kasih atas penghargaan dari Direktur Chen. Namun saya baru saja mengonfirmasikannya. Dengan Tuan Muda Gu, dia sangat mencintai putri angkat keluarga Lin, yaitu Nona Lin Zilan ini, dengan sepenuh hati. Mereka berdua sudah lama berjanji setia sehidup semati, jadi aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Jika demikian, maka kerjasama antara Zhongsheng dan grup Gu dibatalkan. Tunggu, Direktur Chen. Tidak bisa dibatalkan begitu saja, Direktur Chen. Direktur Chen, mohon berikan grup Gu satu kesempatan lagi. Nona Ye Qing, keluarga Gu benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana jika Anda menunjuk rekan bisnis baru saja? Pilih aku. Nona Ye Qing, asalkan Anda bersedia memilih saya akan menuruti semua kata-kata Anda. Aku juga akan menuruti semuanya. Asalkan kamu mau menikah denganku,
kita bisa segera mendaftarkan pernikahan sekarang juga. Minggir. Semuanya, enyahlah. Tuan Muda Gu, ada angin apa? Sampai Anda memberi hormat yang begitu besar? Xiao Qing, kamulah putri kandung keluarga Lin. Yang sebenarnya, hanya kamulah yang pantas menjadi tunanganku. Kak Zishou, katanya kamu hanya mencintaiku seorang. Diam. Ye Qing, asalkan kamu mau, kita akan segera pergi mendaftarkan pernikahan sekarang. Tuan Muda Gu, Anda dan Lin Zilan, lebih baik selesaikan dulu taruhan kita sebelumnya. Aku tidak mau. Ini sungguh memalukan. Kamu tidak ingin membuatku malu seperti ini, kan? Tuan Muda Gu, tentang taruhan kita tadi, banyak orang yang menyaksikannya. Jika hal yang kamu janjikan sendiri saja tidak bisa kamu tepati, Direktur Chen mungkin akan meragukan integritas Anda. Hei, jangan. Jangan begitu. Aku akan berparade. Sekarang juga aku lakukan. Kak Zizou, aku tidak mau. Lin Zilan, jika kamu sampai mengganggu kerjasama antara Zhongsheng dan grup Gu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Silakan. Di mana Direktur Chen? Direktur Chen sudah pergi. Direktur Chen sudah menandatangani kontraknya, dan akulah penanggung jawabnya. Xiao Qing, kamu luar biasa sekali. Selamat kepada Tuan Muda Gu. Selamat ya, selamat. Ye Qing, apa kamu pikir dengan membantu Kak Zizou mengambil proyek Zhongsheng ini, kamu sudah menang? Jangan bermimpi. Lin Zilan, apa kamu masih belum paham? Putri sejati yang punya kemampuan dan latar belakang keluarga sepertiku ini, barulah orang yang ingin dinikahi oleh Gu Zizou. Sedangkan kamu, tetaplah berada di keluarga Lin sebagai orang yang tak berarti. Jika kamu menurut, aku pasti akan memberimu sedikit imbalan. Ye Qing, aku pasti akan membuktikan kepada Kak Zizou bahwa akulah yang paling pantas menjadi pilihan istrinya. Silakan, Presiden Wu. Ini adalah Presiden Wu dari grup Zhongsheng. Direktur Chen mengutusnya ke sini untuk menangani proyek kali ini. Tuan Presiden Wu, selanjutnya mohon bantuannya. Silakan duduk, Tuan Presiden Wu. Halo, teman Anda, Yao Jingjing, mengalami kecelakaan, segeralah datang ke rumah sakit. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Tuan Presiden Wu, maaf sekali, saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi ke rumah sakit sekarang. Ye Qing, ada apa? Kamu tidak seharusnya membiarkan Presiden Wu menunggu sendirian. Temanku baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Apa temanmu itu jauh lebih penting daripada Presiden Wu? Hanya kecelakaan kecil, tidak sampai kehilangan nyawa kok. Pergi ke sana agak lambat pun tidak apa-apa. Ye Qing, jika sekarang Anda keluar dari ruang rapat ini, maka proyek ini tidak usah Anda urus lagi. Ye Qing, Presiden Wu sangat marah. Cepatlah minta maaf pada Presiden Wu. Aku tidak salah, mengapa harus minta maaf? Benar-benar tidak masuk akal. Aduh, Presiden Wu. Akhirnya, dengan cara yang terbuka, aku bisa mengusir Ye Qing keluar. Memang sayangku Xiaolan yang paling pintar. Jingjing, bagaimana keadaanmu? Apakah lukamu sangat parah? Xiao Qing, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan, bukan masalah besar kok. Syukurlah kalau begitu aku sampai ketakutan. Maaf ya, apa aku mengganggu pekerjaanmu? Kamu jauh lebih penting. Selama kamu baik-baik saja, aku akan merasa tenang. Xiao Qing, terima kasih banyak. Jangan katakan itu. Beristirahatlah dengan tenang. Kudengar keluargamu sakit parah dan membutuhkan biaya operasi dalam jumlah besar. Asal kamu mau pura-pura sakit nanti dan menipu Ye Qing agar ke rumah sakit, maka uang ini akan menjadi milikmu. Aku tidak mau. Ye Qing sekarang sudah sukses besar. Apa kamu tidak ingin ikut hidup bergelimang harta juga? Jikapun bukan untuk dirimu sendiri, pikirkanlah juga nasib keluargamu. Nah, begini kan bagus? Asal kedepannya kamu patuh padaku, saat aku sudah berkuasa nanti, aku akan menjadikanmu nyonya muda. Presiden Wu, Anda juga melihatnya sendiri. Ye Qing sama sekali tidak menghargai Anda. Lebih baik, ganti dengan penanggung jawab yang lebih mengerti aturan, supaya kerjasama kita lebih menyenangkan. Bagaimana menurut Anda jika saya yang menggantikannya? Menggantimu bukan hal yang mustahil, tapi saya punya satu syarat. Silakan katakan, Presiden Wu. Saya sudah lama mengagumi lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung milik keluarga Lin. Jika saya bisa meminjamnya untuk melihat, maka posisi penanggung jawab proyek ini
akan menjadi milikmu. Apa yang Anda katakan? Anda menginginkan lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung milik keluarga Lin? Itu tidak mungkin. Ayah tidak akan menyetujuinya. Aku hanya ingin melihat, sekadar menambah wawasan saja. Mengapa? Apa Nona Lin takut aku akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya? Presiden Wu, bukan itu maksud saya. Nona Lin, jika masalah sekecil ini saja tidak bisa kamu tangani, maka proyek Zhongsheng itu tetap akan dipegang oleh Ye Qing. Jangan begitu. Bukankah Anda hanya ingin melihat lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung milik keluarga Lin? Tidak masalah. Besok saya akan membawakan lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung itu untuk Anda. Bagus. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ye Qing, tak disangka ya. Lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung yang kamu temukan kembali itu akan menjadi batu loncatanku. Aneh, di mana ya? Seingatku tadi aku sudah membawanya pulang. Mencari dokumen proyek Gu Group? Dokumennya ada padaku. Lin Zilan, karena kamu tidak punya sopan santun, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kuharap kamu ingat, jangan sembarangan menyentuh milik orang lain. Milik orang lain? Ye Qing, penanggung jawab proyek Zhongsheng, sekarang adalah aku. Kamu sudah didepak. Begitukah? Tapi kamu jangan senang dulu. Segalanya sudah menjadi ketetapan. Tidak akan ada perubahan lagi. Lin Zilan, aku pergi ke tempat Zhongsheng hari ini. Mereka bilang sama sekali tidak ada eksekutif bernama Wu. Si Presiden Wu itu seorang penipu. Penipu apa? Padahal sebelumnya aku di Zhongsheng pernah melihatnya loh. Gawat. Barang, lukisan, panorama ribuan, mil sungai, dan gunung, milikku masih ada di tangannya. Apa maksudmu dengan lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung? Lin Zilan, apa kamu menyentuh lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung? Tuan, ada kabar buruk. Lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung telah menghilang. Aku sudah bertanya pada para pelayan. Mereka bilang kemarin hanya melihat Nona Zilan masuk ke ruang koleksi. Lin Zilan, kemana kamu membawa lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung itu? Ayah, maafkan aku, tapi Presiden Wu itu memintaku membawa lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung padanya untuk dia nikmati semalam saja, lalu dia akan menjadikanku penanggung jawab proyek itu, makanya aku melakukannya. Dasar kamu pengkhianat tak tahu untung. Demi proyek grup Gu itu, kamu bahkan mencuri lukisan panorama ribuan mil sungai dan gunung, kamu benar-benar sangat bodoh. Ini semua jebakan dari Ye Qing. Sudah seperti ini pun kamu masih berani memfitnah Ye Qing. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa kamu ini sudah bodoh, jahat pula? Ayah, maafkan aku. Aku hanya terlalu ingin mencapai sesuatu. Kak Zizou, cepat bantulah aku bicara. Aku melakukan ini juga demi kamu, demi keluarga Gu juga. Lepaskan tanganmu. Aku tidak akan pernah menikahi orang bodoh sepertimu. Pelayan, usir dia dari sini. Ayah, aku salah. Ayah, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Jangan usir aku, Ayah. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Mungkinkah tamparan ayah tadi tidak membuatmu cukup merasa menderita, sehingga kamu ingin aku memberimu 2 tamparan juga? Ye Qing, maafkan aku. Sebelumnya, aku sangat takut kamu akan merebut identitasku sebagai putri sulung. Aku yang salah, aku yang bersalah besar. Kalau begitu, tiadalah sana. Ye Qing, aku hanya bercanda. Lin Zilan, aku sudah memaafkanmu. Hal-hal yang telah terjadi, biarlah semuanya berlalu. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita minum sesuatu untuk merayakan perdamaian kita sebagai saudari. Ini, aku tidak akan baru sekali teguk, langsung jatuh karena racunmu, kan? Bagaimana mungkin? Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Ye Qing, aku akui kamu cukup hebat. Begitu kembali, kamu langsung merebut identitasku sebagai putri sulung dan membuat ayah sangat mempercayaimu. Namun, jika kamu menjadi wanita tak tahu malu dan rendah, apakah ayah masih akan mengakuimu? Apa maksudmu? Kopi ini. Kamu memasukkan obat ke dalam kopi ini. Bukan, sudah tahu aku membencimu. Masih saja berani meminum kopi pemberianku. Ye Qing, bodoh sekali sih kamu. Orangnya sudah ada di ranjang. Cepatlah kemari. Jangan terburu-buru, sebentar lagi sampai, dijamin saudari kamu ini akan terlayani dengan baik. Ye Qing, nikmatilah sepuasnya. Besok kamu akan kembali masuk ke dalam kubangan lumpur dan dipandang rendah oleh semua orang.
Kudengar putri kandung dari keluarga Lin sedang menyewa kamar di sini bersama seorang pria, entah itu benar atau tidak. Bukankah katanya keluarga Gu akan menikahi putri kandung ini? Kalau begitu, bukankah tuan muda Gu telah dikhianati cintanya? Paman, keluarga Guku selalu menjaga kehormatan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan wanita tak tahu malu seperti ini menikah ke keluarga Gu. Ini sangat mempermalukan nama baik keluarga pernikahan ini. Aku, Gu Zizou, tidak akan mengakuinya. Zizou, tenanglah dulu, siapa tahu ini hanya kesalahpahaman. Mari kita lihat dulu situasinya. Ini tempat kejadian perkara yang luar biasa. Sungguh menarik. Keluarga Lin membesarkan putri seperti ini, sungguh memalukan. Tuan muda Gu pasti tidak akan menikahinya. Kalau tidak, bukankah harga dirinya akan hancur karena diselingkuhi? Kurang ajar, cepat bangun. Ye King, ayah sendiri sudah datang menjemputmu, jadi jangan bersembunyi seperti pengecut. Keluarlah. Cepat keluar. Hei, jangan memotret. Berhenti memotret. Ye Qing, bagaimanapun kamu adalah seorang putri sulung keluarga Lin. Bisa-bisanya kamu berselera pada pria macam ini. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lin. Ye Qing, demi pria murahan seperti ini kamu mengkhianatiku. Karena kamu tidak punya harga diri. Aku juga tidak perlu memberimu muka lagi. Xiaolan? Bagaimana bisa itu kamu? Ini Ye Qing. Dialah yang memukulku sampai pingsan, lalu membuang pria busuk ini ke tempat tidurku. Dia pelakunya. Dia ingin menghancurkan hidupku. Nona, Anda boleh memukulku, tapi jangan menghinaku seperti itu. Jelas-jelas kemarin Anda yang merayuku dengan berbagai cara, bahkan menjanjikan akan memberiku uang. Jika bukan karena itu, aku tidak akan merendahkan diriku sendiri, hanya untuk melayanimu. Kamu bicara sembarangan. Berhenti memotret. Istriku, lihat dia, wanita inilah yang menggodaku duluan. Dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya mencuri laki-laki orang, bahkan berani mengganggu suamiku. Lihat saja, aku akan memberi pelajaran pada wajahmu. Aku tidak melakukannya. Ayah, kakak kedua, selamatkan aku. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Ini kau sebut kesalahpahaman? Lalu jika aku menamparmu, apakah itu juga kesalahpahaman? Kamu harus ikut denganku. Apa yang terjadi? Lin Zilan? Bagaimana bisa kau membiarkan dirimu berakhir mengenaskan seperti ini? Ye Qing, untuk apa kau pura-pura tidak bersalah? Pria itu pasti kau yang membayarnya. Kau memang ingin menghancurkanku. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jika tidak percaya, ayah bisa memeriksanya sendiri. Pelayan, pergilah dan selidiki. Jangan pergi. Ada apa denganmu, Xiaolan? Apa kamu tidak ingin mencari tahu kebenarannya? Lin Zilan, kamu begitu takut. Apa karena jebakan ini? Sebenarnya, memang kamu persiapkan untukku. Xiaolan, apakah benar seperti yang dikatakan Xiao Qing? Bicaralah. Jika kamu berani berbohong lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, aku tahu aku salah. Aku iri pada Ye Qing. Dan ingin memberinya pelajaran. Ayah, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kurang ajar. Kamu telah merebut hidup Xiao Qing selama 22 tahun. Bukannya berterima kasih, malah berencana untuk menghancurkannya. Pelayan, segera umumkan di surat kabar bahwa mulai sekarang keluarga Lin dan Lin Zilan putus hubungan. Ayah, mari aku bantu ayah kembali beristirahat. Ayah, jangan pergi. Aku benar-benar sudah tahu kesalahanku. Kak Zizou. Sampah seperti ini, beraninya menyentuhku? Kak Zizou, jangan pergi. Cepat kembali. Kak Zizou, buka pintunya. Aku sungguh sudah sadar. Aku punya alasan tersendiri. Bibi Liu, apa Kak Zizou sudah memperbolehkan aku masuk? Kamu bukan lagi nona besar keluarga Lin. Tuan muda menyuruhmu pergi dari sini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan Kak Zizou pun mencampakkanku. Nak, kamu tidak apa-apa? Kemarilah, minum sedikit air untuk melegakan tenggorokanmu. Bibi, terima kasih. Nak, akhirnya kamu bangun. Kalau kamu tidak segera bangun, bisa melewatkan waktu yang menguntungkan. Waktu yang menguntungkan? Untuk apa? Tentu saja waktu keberuntungan pernikahanmu dengan putraku, Dabao. Putraku itu, tampan dan menawan, juga sangat cerdas. Bisa menikah dengan putraku, benar-benar keberuntungan besar bagimu. Ayo, jalan, jalan. Pernikahan apa? Aku tidak mau.
Lepaskan aku. Hari ini kamu mau atau tidak, tetap harus menikah. Pernikahan ini sudah disetujui oleh orang-orang dari keluarga Lin. Kalian kenapa masih mematung di sana? Cepat bawa istri Dabao untuk melakukan upacara pernikahan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian memaksaku menikah. Uhuk, uhuk. Sembah bumi dan langit. Jangan. Aku tidak mau menikah dengan pria berpenyakitan ini. Sembah orang tua. Tolong, siapapun tolonglah aku. Saling memberi hormat. Upacara selesai. Haha, istri? Aku sudah punya istri. Aku bukan istrimu. Pergi sana. Ah, putraku. Duhai putraku. Dasar wanita tak tahu malu, kembalikan nyawa putraku. Wah, Presiden Yang, kedatangan Anda di Lin Group kami benar-benar sebuah kehormatan besar. Mari kita bahas urusan intinya dulu. Baik, silakan duduk. Halo Presiden Yang, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda tentang proyek kerjasama kita kali ini. Silakan lihat layar besar ini. Anda lihat, yang ini adalah... Matikan itu. Lin Wangchuan, kalian benar-benar sudah keterlaluan, bahkan berani menertawakanku. Kerjasama kali ini dibatalkan. Hei Presiden Yang, Anda salah paham. Tunggulah, biarkan aku menjelaskannya. Bagaimana bisa jadi begini? Ye King, apa kamu sudah gila? Aku menyuruhmu mempresentasikan proyek, bukan untuk menggunakan masalah pribadi Presiden Yang untuk menertawakannya. Kamu benar-benar ingin menghabisiku. Ayah, jangan marah lagi. Adik perempuan pasti tidak sengaja. Justru sebaliknya, kita harus berterima kasih padanya. Aku harus berterima kasih padanya? Presiden yang tersinggung, proyek jadi hancur, lalu aku harus berterima kasih padanya? Yang disinggung Ye Qing kali ini adalah Presiden Yang, keluarga Lin. Kita tidak perlu takut akan apapun. Tapi jika nanti dia menyinggung tokoh yang sangat besar, maka itu baru akan menjadi malapetaka besar bagi keluarga Lin kita. Ye Qing, mulai hari ini, kamu dibebas tugaskan. Tunggulah pengaturan kerja selanjutnya. Sebagai seorang wanita, seharusnya kamu di rumah saja, menjaga anak. Saling menjatuhkan di dunia bisnis seperti ini tidak cocok untukmu. Sampai jumpa. Xiao Qing. Ternyata, aku telah meremehkan Lin Zibai. Tak menyangka dia sanggup menukar diska lepas yang telah kusiapkan. Ada pengkhianat di dekatku. Nona muda, Aduh, maaf ya. Kakiku terpeleset. Aduh, kakiku ini, entah kenapa hari ini, selalu saja tidak sengaja menendang kursi. Adik perempuan, kamu tidak keberatan kan? Tidak masalah. Tapi sebaiknya kakak kedua menjaga kakimu sendiri dengan baik. Lin Zibai, kamu sengaja melakukannya. Memang aku sengaja. Sampah yang sudah diusir dari perusahaan. Atas dasar apa kamu duduk di satu meja yang sama denganku dan makan bersama? Terus kenapa kalau diusir? Tidak akan lama lagi, aku akan kembali dengan penuh kehormatan. Haha, kembali dengan penuh kehormatan. Berhentilah berkhayal. Kenapa kalian ribut sekali? Kaki kakak kedua sedang tidak nyaman. Dia terus-menerus menendang kursiku. Aku memang sengaja. Mengingat kamu sudah menyinggung Presiden Yang, hingga membuat saham grup Lin kita merosot, dan kamu masih tidak mau bertobat. Aku sungguh tidak bisa menahannya. Apa yang kakak kedua katakan itu benar? Karena kamu berbuat salah. Kamu harus kembali ke kamar untuk merenung. Pelayan, antar Nona kembali ke kamarnya. Nona muda silakan kembali ke kamar. Lin Zibai, sekarang giliranmu. Lepaskan aku. Ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Diam kamu. Awas kalau berontak, akan aku buat perhitungan denganmu. Jangan berulah lagi. Lepaskan dia. Wanita, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bilang, lepaskan dia. Aku sudah memanggil polisi. Jika tidak segera dilepaskan, begitu polisi sampai di sini nanti, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Berani-beraninya mengancamku? Akan aku bawa pergi kamu juga sekalian.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti. Jangan takut ya, penjahatnya sudah ditangkap. Akhirnya tuan muda kecil ini bisa diselamatkan. Pak polisi, terima kasih banyak sudah menyelamatkan putra saya. Kali ini berkat bantuan seorang nona, jika dia tidak berusaha keras mengadang kriminal itu, kami tidak akan sempat menyelamatkan putra Anda. Ya benar, benar sekali. Aku pasti akan sangat berterima kasih pada penolong kami. Anakku, Ayah, akhirnya ayah datang. tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Yeching, Andakah yang telah menyelamatkan putra saya? Kakak kedua, Yeching, kenapa kamu datang ke sini? ayah yang menyuruhku datang. Kamu sudah mengacaukan semua proyek. Kenapa ayah memintamu ke kantor? Hari ini, aku datang untuk menandatangani kontrak dengan presiden yang... Kamu sudah menyinggungnya sedemikian rupa? Apa otakmu sudah tidak waras? Cepat pergi dari sini. Siapa yang berani mengusir Yeching? Presiden Yang, bagaimana Anda bisa ada di sini? Anda tidak mungkin benar-benar datang untuk tanda tangan. Ini tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu dia sudah sangat menyinggung Anda. Anda lupa? 3 hari yang lalu, Yeching menyelamatkan putraku dari tangan penjahat. Dia sudah melindungi keturunan keluarga yang kami. Saya sangat berterima kasih kepada Yeching. Mengenai kejadian sebelumnya, tentang siapa yang bermain di belakang, saya rasa kita semua sudah tahu alasannya. Presiden Yang, jika tidak ada masalah lagi, mari kita tanda tangani kontraknya. Asalkan penanggung jawab proyek ini adalah Yeching, saya siap tanda tangan kapan saja. Presiden Yang, apakah Anda tidak salah orang? Diam. Presiden Yang, proyek ini memang selalu Yeching yang mengurusnya. Hari ini dia menunggu Anda untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Baiklah, mari tanda tangan. Yeching, jangan senang dulu. Suatu saat nanti, aku akan membongkar wajah aslimu. Kakak kedua, apa kamu marah? Jika kamu tidak senang, aku akan pergi sekarang juga. Ayah, demi keharmonisan keluarga kita, sebaiknya urusan ini lupakan saja. Lin Zibai, minta maaf kepada adik perempuan. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Ayah sendiri lihat, dia yang memprovokasiku duluan. Jika hari ini kamu tidak minta maaf, aku rasa posisi direktur keuangan itu tidak usah kamu jabat lagi. Maafkan saya. Tidak apa-apa, kakak kedua. Kita semua keluarga, aku tidak akan mempermasalahkannya. Memang Xiaoqing kita sangat murah hati. Silakan Presiden Yang. Terima kasih atas kepercayaan Presiden Yang. Percayalah pada grup Lin kami. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Ayah, saya sudah dinonaktifkan dari jabatan. Saya tidak punya wewenang untuk tanda tangan. Apa? Dinonaktifkan? Presiden Lin, bagaimana bisa begini? Presiden Yang, Xiaoqing baru saja tiba di keluarga Lin. Kondisi fisiknya sedang lemah. Jadi aku berpikir, biarkan dia beristirahat sejenak. Bagaimana kalau aku saja yang menandatangani kontrak ini? Menurut Anda bagaimana? Kurasa tidak. Sudah saya katakan dengan jelas sebelumnya, proyek ini harus Xiaoqing yang bertanggung jawab, baru saya akan tanda tangan. Jika tidak perlu bicara lagi. Presiden Yang, tunggu dulu. Aku akan segera mengembalikan jabatan Presiden Direktur Xiaoqing. Apa Anda yakin, Direktur Lin? Jangan sampai setelah tanda tangan kontrak, Anda malah menonaktifkan Xiaoqing lagi. Tenang saja. Aku akan segera meminta orang mengumumkan status jabatan Presiden Xiaoqing secara online. Aku jamin sebelum proyek ini selesai, Xiaoqing adalah penanggung jawab proyeknya. Ayah, aku masih terlalu muda. Tidak sanggup mengemban tugas berat ini. Siapa bilang kamu tidak sanggup? Kemampuanmu sangat luar biasa. Jabatan Presiden ini seharusnya sudah menjadi milikmu sejak dulu. Presiden Yang, coba lihat kontrak ini. Sudah bisa ditandatangani? Tentu saja bisa. Grup Lin, aku sudah kembali. Aku sudah bersusah payah mengeluarkan Yeching dari grup Lin. Kenapa dia bisa kembali lagi? Dia hanya seorang udik dari kalangan bawah. Beraninya dia mencoba melampauiku. Zibai, tolong jangan lukai dirimu sendiri. Aku sangat khawatir. Enyahlah. Jing 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 jing. Maafkan aku tidak sengaja. Tadi aku hanya terlalu emosi. Pukul saja aku. Silakan pukul aku. Pukul saja aku. Zibai, jangan seperti ini. Sikapmu ini membuatku takut. Jing jing. Tolong jangan tinggalkan aku. Ya. Tenang saja. Selama kamu membutuhkanku,
Aku akan selalu ada di sisimu. Tidak bisa. Lebih baik kamu pergi saja. Sekarang Yeching pasti tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku tidak ingin melibatmu dalam masalah ini. Cepatlah pergi. Setelah ini jangan cari aku lagi. Aku tidak akan pergi. Zibai, sekarang kamulah satu-satunya putra di keluarga Lin. Posisi direktur utama cepat atau lambat akan jadi milikmu. Mengapa harus takut padanya? Ayolah, kamu harus bangkit kembali. Benar juga. Asal aku jadi direktur utama, Yeching tidak perlu ditakuti lagi. Jingjing, bolehkah kamu membantuku sekali ini? Apa yang harus aku lakukan? Xiaoqing, terima kasih sudah menampungku. Jika tidak, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Jangan sungkan. Pencuri itu benar-benar keterlaluan. Mereka pasti melihatmu tinggal sendirian, makanya berani bertindak seenaknya. Sebelum polisi menangkap mereka, kamu tinggal saja di rumahku. Kalau begitu, aku jadi merepotkanmu. Ayo jalan. Nona Yao, mengapa Anda datang ke dapur? Aku agak lapar. Bisakah kamu membantuku menghangatkan segelas susu? Ah, baik. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih, ya. Nona Yao? Terima kasih. Susunya bahkan belum dipanaskan. Ada apa? Oh, tadi Nona yang bilang ingin minum segelas susu hangat. Aku belum sempat menghangatkannya, tapi dia sudah pergi membawa susunya. Setelah aku membawakan camilan malam untuk Papa, aku akan pergi menemuinya. Apakah ini camilan malam untuk Papa? Benar, yang ini. Jingjing, terima kasih. Tanpamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Zibai, lepaskan aku dulu. Hati-hati kalau sampai ada yang melihat. Jingjing, tunggu sampai aku menduduki posisi ketua Lin. Maukah kau menikah denganku? Bagaimana? Baiklah. Ayah, makanlah sedikit camilan malam. Kamu sangat perhatian, Xiaoqing. Waktu sudah larut, cepatlah kembali dan beristirahat. Baiklah. Ayah, ada apa denganmu? Tolong, seseorang kemari cepat. Tuan, apa yang terjadi? Ambulans, cepat panggil ambulans. Cepat pergi. Ayah, Yeching, jika terjadi hal buruk pada ayah, aku akan membuat perhitungan denganmu. apa hubungannya kecelakaan ayah denganku? Orang terakhir yang ditemui ayah adalah kamu, tentu saja ada hubungannya denganmu. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Tuan muda kedua Lin, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuan Lin telah tiada. Bagaimana mungkin ayahku tiada? Kesehatan, ayahku selalu sangat baik. Tuan Lin, terkena serangan jantung mendadak. Saat tiba di rumah sakit, sudah melewati waktu emas untuk penyelamatan. Mohon tabahkan hati Anda. Ayah, mengapa kau pergi begitu cepat? Ayah, kami bahkan belum sempat berbakti kepadamu. Ayah. Sungguh tidak disangka, hal seperti ini tiba-tiba terjadi. Direktur Lin tiada secara mendadak. Sekarang kita kehilangan pemimpin. Saham keluarga Lin hampir anjlok ke titik terendah. Jika ini terus berlanjut, keluarga Lin bisa hancur. Apa yang perlu dikhawatirkan? Direktur Lin bukannya tidak meninggalkan pewaris. Hadirin sekalian, ayah mendadak tiada, hati saya sangat hancur dan sedih. Tapi, seperti yang kalian katakan, grup Lin tidak boleh tanpa pemimpin satu hari pun sebagai satu-satunya putra mahkota di grup Lin. Saya mengumumkan bahwa saya Lin Zibai mengambil alih sebagai ketua Dewan Komisaris baru di grup Lin. Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Aku tidak setuju. Nona muda tidak setuju? Apa kamu mau merebut hak waris dari tuan muda kedua? Benar, kemampuan Lin Zibai biasa-biasa saja. Dia sangat serakah dan haus kekuasaan. Jika orang semacam ini yang memimpin Lin Group ke depannya, pasti tidak akan ada akhir yang baik. Kurang ajar kamu. Aku menjabat sebagai direktur keuangan grup Lin selama puluhan tahun. Dan tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Atas dasar apa kamu bilang aku tidak layak? Atas dasar bahwa aku juga putri dari keluarga Lin, dan juga presiden direktur Lin Group saat ini. Jasaku terhadap Lin Group
Sudah terbukti dan disaksikan oleh semua orang. Akulah pewaris yang paling pantas. Ye Qing, ternyata kamu memang memiliki niat jahat. Kamu hanyalah seorang wanita. Apa hakmu menduduki posisi ketua Dewan Komisaris? Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu merasa layak? Kakak kedua, sejak dulu jabatan tinggi hanya diperuntukkan bagi yang berkompeten. Memangnya apa hubungannya dengan jenis kelamin? Karena kamu merasa tidak puas? Kebetulan para direktur ada di sini. Bagaimana kalau kita melakukan pemungutan suara anonim untuk menentukannya? Pemungutan suara anonim? Kenapa? Kakak kedua merasa takut? Takut? Memangnya aku takut padamu? Kemari, siapkan kertas dan pena. Xiao Qing, apakah tidak akan terjadi masalah? Mereka sudah melihat kemampuanku. Meskipun hanya demi masa depan mereka sendiri, mereka pasti tahu harus memilih siapa. Statistik hasil pemungutan suara sudah selesai. Tuan muda kedua 7 suara, nona muda 8 suara, nona muda menang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Qing mengalahkanku? Aku adalah satu-satunya ahli waris pria di keluarga Lin. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Dunia bisnis bagaikan medan perang. Kalah berarti kamu kalah saing secara teknis. Kakak kedua, jika kamu terus-menerus menggunakan jenis kelamin sebagai alasan, hanya akan membuat orang semakin meremehkanmu. Ye Qing, memangnya kenapa kalau kamu menang demi menduduki posisi ketua, kamu menghabisi ayah kandungmu sendiri dengan racun? Wanita yang kejam seperti ini tidak pantas menjadi ketua. Kakak kedua, bagaimana bisa demi menghentikan aku untuk menduduki posisi ketua? Kamu menuduhku menghabisi ayah dengan racun. Menuduh? Yang aku katakan adalah fakta. Memang kamu yang mencelakai ayah. Di mana buktinya? Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa aku menghabisi ayah, maka ini adalah sebuah fitnah. Bukti? Baik, kamu butuh bukti kan? Yao Jingjing, beritahu semuanya. Di malam ayah celaka, bukankah Ye Qing yang menyuruhmu meracuni makanan malamnya? Iya, hubunganku dengan Ye Qing seperti saudari, permintaannya tidak bisa aku tolak. Apa? Racun? Bukankah Direktur Lin tiada karena sakit? Demi kekuasaan sampai tega meracuni ayah kandung sendiri, benar-benar lebih rendah dari binatang. Bahkan hewan saja tahu cara membalas budi. Tapi Ye Qing malah meracuni ayah kandungnya. Sungguh perbuatan yang sangat kejam. Jing, bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk tidak mengatakannya kepada siapapun? Xiao Qing, maafkan aku. Aku memang sudah berjanji padamu untuk tidak mengatakannya. Tapi Direktur Lin, aku tidak bisa membiarkannya pergi tanpa mendapatkan keadilan. Kalian semua dengar sendiri, kan? Ye Qing, demi menduduki kursi Dewan Direksi, tega meracuni ayah kandungnya sendiri. Langit tidak akan mengampuni ini. Ye Qing, hari ini riwayatmu akan berakhir. Semuanya, cepat tangkap Ye Qing sekarang juga. Beraninya kamu. Aku adalah putri sulung keluarga Lin. Jika kamu menyentuhku, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Konsekuensi apapun yang terjadi, biar aku selaku ketua Dewan baru yang menanggungnya. Berhenti semuanya. Ayah, kenapa ayah masih hidup? Coba saja kalau ada yang berani menyentuh putriku. Ayah. Xiao Qing, kerja bagus. Tidak salah lagi kamu adalah putriku yang hebat. Ini semua berkat didikan ayah. Dasar kamu kurang ajar. Demi menguasai grup ini kamu malah tega ingin menghabisiku. Ayah, itu tidak benar. Aku tidak ingin mencelakaimu, ya. Pelakunya dia Ye Qing. Tadi Yao Jingjing sudah bilang bahwa Ye Qing yang menyuruhnya menaruh racun ke dalam makanan malam. Ayah! Tuan muda kedua, apa yang Anda bicarakan? Ye Qing, apa yang aku masukkan ke dalam mangkuk pimpinan? Itu adalah gula. Bagaimana bisa dianggap meracuni? Xiao Qing sangat perhatian. Ternyata ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sudah kubilang Nona Ye Qing itu selalu berbakti. Mana mungkin dia sanggup melakukan hal yang begitu jahat? Syukurlah Direktur Lin baik-baik saja. Dengan begini, saham Lin Group tetap stabil. Baik. Aku mengerti. Kalian semua ada di pihak yang sama. Yao Jingjing, kamu terus membantunya membohongiku. Kenapa aku selalu memperlakukanmu dengan baik? Memperlakukanku dengan baik? Maksudmu membuat ibuku sakit parah dan dirawat di rumah sakit, lalu berpura-pura baik memberiku uang dan menggunakan itu untuk mengancamku agar mencelakai Xiao Qing? Jadi, ternyata kamu sudah tahu semuanya. Dan kamu tidak mengatakan apapun padaku. Kamu benar-benar mempermainkanku. Karena hari ini jarang sekali kita bisa berkumpul bersama. Manfaatkan kesempatan ini. Aku ingin mengumumkan sebuah perubahan susunan direksi yang sangat besar. Mulai hari ini, Lin Zibai akan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Keuangan dan selanjutnya dilarang memasuki Lin Group. Ayah, aku bersalah. Aku tidak mau mengundurkan diri. Ayah, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang ayah perintahkan. Pelayan, bawa bajingan Lin Zibai ini keluar dari sini. Mulai detik ini, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Enyahlah, memangnya siapa kamu? Berani-beraninya menyentuhku. Lin Zibai, ini adalah perintah yang kukatakan langsung.
Mungkinkah kamu sudah tidak lagi menghargaiku? Sepertinya ayah benar-benar tidak akan memaafkan putramu ini. Ah, Semua jangan mendekat. Ayah, Ye Qing, apa kau ingin menyelamatkan ayah? Hah? Kalau begitu tunjukkan kesungguhanmu. Bagaimana kalau nyawa ganti nyawa? Hah? Tidak berani? Bukankah kau anak paling berbakti, ha? Kenapa? Sekarang kau jadi penakut? Zibai, jangan emosi, mari bicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku tahu bahwa diriku tidak akan pernah mewarisi grup Lin. Hidupku hancur, jadi hidup kalian juga tidak akan tenang. jangan emosi. Biar aku melakukannya, biar aku yang lakukan. Cepat, ayo cepat. Tunggu apa lagi? Cepat. Ayah baik-baik saja. Tidak apa-apa. Jangan melawan, ayo jalan. Ayah, Ye Qing menjebakku. Dia juga pasti akan menjebakmu. Lihatlah bagaimana nasib kami bertiga bersaudara. Ayah, aku menunggumu di dalam penjara ya. Ayah, aku menunggumu di penjara. Ayah, mari ku bantu kembali untuk istirahat. Tidak usah. Ada kepala pelayan yang menemaniku. Xiao Qing, ketua itu orang yang bijak. Beliau pasti tidak akan terhasut oleh Lin Zibai. Semoga saja begitu. Ah, Xiao Qing sudah datang, duduklah. Xiao Qing, kamu tahu tentang Nyonya Shen dari Shen Group kan? Iya, aku tahu. Dia adalah seorang wanita hebat yang sangat berkuasa. Dia menyukaimu dan ingin kamu menjadi menantunya. Aku rasa kondisi keluarga Shen cukup bagus, jadi aku setuju. Kedua keluarga akan berbesan. Ayah, satu-satunya tuan muda keluarga Shen itu. Dia kan orang gila. Apa maksudmu gila? Tuan muda Shen itu hanya sedikit polos. Dia adalah putra tunggal keluarga Shen. Setelah kamu menikah nanti, kamu akan menjadi nyonya rumah masa depan keluarga Shen. Pokoknya pernikahan ini sudah diputuskan, siapkan saja dirimu untuk menikah. Xiao Qing, asisten Wang datang untuk mengambil proposal proyeknya. Apakah ini perintah ayahku? Presiden Ye, saya ambil dulu dokumen-dokumen ini. Nanti saya akan kembali untuk serah terima dengan Anda. Bicarakan di dalam. Baik. Xiao Qing, mengapa pimpinan menyuruh orang untuk mengambil semua proyek kita? Dia ingin menjodohkanku dengan keluarga Shen. Dijodohkan dengan keluarga Shen, tuan muda Shen itu. Si tuan muda Shen itu, dia kan orang tidak waras. Bagaimana bisa ayahmu membiarkanmu menikah dengan orang gila? Keluarga Lin sekarang hanya tersisa aku sebagai satu-satunya putri. Dia merasa terancam olehku. Dia merasa terancam. Kalau bukan karena kamu, dia bahkan sudah tiada. Bukankah ini namanya air susu dibalas air tuba? Sudahlah, jangan marah lagi. Ayo lakukan serah terima pekerjaan dulu. Tua bangka itu sungguh menjijikkan. Orang tua itu benar-benar menjijikkan. Ada apa? Direktur Lin sudah gila ya? Wanita ini bukannya lebih muda darimu? Dia bukan gila, tapi dia ingin punya anak laki-laki lagi untuk mewarisi grup Lin. Masuk. Presiden Ye, Ketua meminta Anda membawa dokumen ini ke kamar 3088 di Hotel Imperial, agar klien bisa menandatanganinya. Baik, aku akan pergi ke sana sekarang. Biarkan asisten Yao tinggal di sini, aku tidak sanggup mengurus semuanya sendiri. Bukan begitu. Kamu sibuk. Memangnya urusanmu apa denganku? Jing, kamu tinggallah di sini. Bukan begitu. Tapi bagaimana denganmu? Tidak apa-apa, tidak akan terjadi masalah. Kalau begitu, hati-hatilah. Halo. Asisten Wang, jam berapa ini? Mengapa kliennya belum datang? Mungkin masih butuh setengah jam lagi, harap bersabar ya, Presiden Ye. Baiklah. Bagaimana bisa seperti ini? Jangan-jangan ini adalah jebakan?
Sayang, cium. Tuan Muda Shen, kamu salah orang. Aku bukan istri kamu. Mama bilang kamu adalah istriku. Tenanglah sedikit, ibumu berbohong kepadamu. Mama tidak mungkin membohongiku. Mamaku bilang kamu akan membuka pakaian dan bermain game. Luka ini berdarah. Putraku, kamu kenapa? Mama, sakit. Istriku tidak mau bermain denganku, malah memukulku. Apa? Beraninya memukul putraku. Pengawal, tangkap wanita tak tahu malu itu dan bawa ke sini. Nyonya Shen, daripada marah karena aku memukul putramu, lebih baik Anda pikirkan baik-baik bagaimana cara memberi penjelasan kepada keluarga Lin kami. Penjelasan? Ayahmu sendiri yang mengantarmu kemari? Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Apa yang kamu katakan? Ayahku? Kalau bukan karena ayahmu sudah berjanji agar kamu hamil dulu sebelum masuk ke keluarga kami, mana mungkin keluarga-keluarga Shen, kami ingin menikahi orang dari kelas bawah yang udik sepertimu? Mana mungkin ayahku melakukan itu? Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kebetulan putraku menyukaimu. Segera masuk ke kamar pengantin. Ayo ke kamar pengantin, ayo punya anak. Waktunya malam pertama, kita buat bayi. Aku tidak mungkin menikah dengan putra Anda. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Itu bukan pilihanmu. Kemari semua. Pegangi dia. Biarkan dia bermalam dengan tuan muda. Nyonya Shen, Anda juga seorang wanita. Menghina seorang gadis dengan cara seperti ini, apakah Anda tidak merasa bersalah sedikit pun? Bisa menikah ke keluarga-keluarga Shen kami adalah berkah luar biasa bagimu. Jangan takut. Sayang, ingat apa yang ibu ajarkan. Cepat selesaikan urusannya. Penjaga. Istriku sayang, cium dulu. Mari kita punya anak. Kebakaran, ada kebakaran. Cepat lari. Nyonya, di lantai atas kebakaran, kita harus segera pergi dari sini. Mingze, ayo cepat pergi. Mingze, Tapi kita belum punya anak. masalah punya anak tidak usah buru-buru. Nanti kita masih punya banyak kesempatan. Cepat pergi, cepat. Xiao Qing, kamu tidak apa-apa? Jingjing, kenapa kamu ada di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku mengikuti kalian ke sini. Tenang saja, keluarga Shen sudah pergi. Kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu merah sekali? Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Dendam hari ini. Akan aku ingat baik-baik. Aku beritahu kamu, asalkan kamu memberiku seorang putra, demi meneruskan garis keturunan keluarga Linku. Hei, aku bisa menikahimu dan menjadikanmu Nyonya Lin. Direktur Lin, aku belum bersiap. Di hadapanku, kamu tidak punya hak untuk berkata tidak. Lepaskan. Dasar wanita hina. Memintamu melahirkan anak untukku adalah keberuntungan bagimu. Aku ikut denganku. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Aku belum tiada. Di mana jalan kecil itu? Harus segera menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Biar dia mendekam di penjara. Aku sudah menyuruhnya pergi meninggalkan kota Yun. Apa katamu? Dasar anak tak berguna. Dia menyakiti ayah kandungmu sendiri, tapi kamu malah melepaskannya begitu saja? Apa kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Jika aku tidak menyuruhnya pergi, apa ayah ingin dia melapor pada polisi dan menuntut ayah karena mencoba melecehkannya? Jika ayah tidak tahu malu, keluarga Lin dan Lin Group masih punya harga diri. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Lalu bagaimana lagi aku harus bicara? Lin Wang Chuan. Ayah sudah tua, tapi masih ingin merusak gadis muda. Apa ayah tidak takut terkena hukum kama? Apa kamu tidak takut akan mendapat azab dari langit? Lancang sekali kamu. Pak, ayah sudah terluka separah ini. Sebaiknya jangan banyak bergerak dulu. Kalau tidak, luka ayah bisa makin parah. Baying juga orang suruhanmu kan? Kamu benar-benar putriku yang baik. Sampai berani menjebakku. Perkataan kakak kedua tentangmu memang benar. Baying bukan aku yang menyuapnya. Orang yang memilihnya itu ayah sendiri. Orang yang berusaha melecehkannya juga ayah. Apa hubungannya denganku?
Aku hanya ingin menjadi putri yang berbakti dengan mengantar ayah ke rumah sakit dan membiarkan ayah menikmati masa tua dengan tenang. Tak kusangka aku, Lin Wangchuan, bisa kalah di tangan putriku sendiri. Tahu kenapa ayah kalah? Karena ayah sudah terlalu lama berada di atas, sampai lupa kalau orang biasa juga manusia. Nasib ayah sekarang hanyalah karma yang pantas ayah dapatkan. Seharusnya dari awal aku tidak membawa pembawa sial ini kembali ke rumah. Ayah seharusnya lebih menyesal, karena dulu tidak langsung menghabisiku saja, kan? Bisa-bisanya bintang sialan sepertimu terlahir di keluarga-keluarga Lin. Biarlah kamu membusuk sendiri di sana. Kelak kalau bereinkarnasi, gunakan matamu dan jangan cari keluarga Lin lagi. Kamu sudah tahu? Kapan kamu mengetahuinya? Sejak kehidupanku yang sebelumnya. Pa, makanlah apel ini. Sebab kalau sudah di sanatorium nanti, ayah mungkin tidak akan bisa memakannya lagi. Kamu berani mengurungku? Ye Qing, beraninya kamu. Dokter, ayah saya tidak hanya mengalami gangguan mental, tapi juga memiliki kecenderungan kekerasan yang serius. Jadi kalian harus benar-benar menjaganya dengan baik. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, saya akan tetap membiayai pengobatannya. Anda tenang saja, Nona Ye. Kami pasti akan menjaga Direktur Lin dengan ketat, agar dia tidak menyerang orang lain. Baiklah, kalau begitu, saya serahkan ayah saya kepada kalian. Ye Qing. Ye Qing, kau brengsek sekali. Hari ini grup Lin secara resmi menyambut ketua baru, Ye Qing. Mari kita lihat langsung di lokasi kejadian. Menjiplak grup Lin, benar-benar licik dan berambisi besar. Cepat, penyakit Direktur Lin kamu lagi, berikan dia obat penenang. Semuanya, ayah adalah orang terdekat bagi saya. Dengan kejadian yang menimpanya, saya merasa jauh lebih sedih daripada siapapun. Namun grup Lin adalah hasil jerih payah ayah seumur hidupnya. Apapun harganya, aku harus tetap mempertahankan grup Lin. Saya berharap kalian bisa berjuang bersama saya. Dasar, putri tak tahu diri. Mulai hari ini, aku akan memimpin kalian menuju puncak dan menciptakan legenda dalam dunia bisnis. Hormat kami, Ketua